Ada Sunday Punch-nya ya. Depan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Might seem crazy what I'm about to say. Sometimes you think I'm brave. I am blue like a ghost snake. With the air, like I don't care, baby, by the way. That's something love alone if you feel like a room. Luar biasa ya prestasinya teman-teman. If you feel like happiness is the truth. That's something if you know what happiness is to you. That's something that alone if you feel like that's what you want. Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got and don't hold it back. Yeah, well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room out. But because I'm happy, I'm alone. If you feel like happiness is the truth. But because I'm happy, I'm alone. If you know what happiness is to you. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like that's what you want to do. Bring me down. Can't nothing bring me down. Love is too good. Bring me down. Can't nothing bring me down. I said, take it down. Bring me down. Can't nothing bring me down. Love is too good. Bring me down. Can't nothing bring me down. I said, take it down. Love alone if you feel like a room without a roof. Love alone if you feel like happiness is the truth. Love alone if you know what happiness is to you. Love alone if you feel like that's what you want to do. Love alone if you feel like a room without a roof. Love alone if you feel like happiness is the truth. Love alone if you know what happiness is to you. Love alone if you feel like that's what you want to do. Bring me down.
Ain't nothing bring me down. Love is too hard, bring me down. Ain't nothing bring me down. I said, come down, I'm alone. If you feel like a room, but I'm alone. If you feel like happiness is the truth, I'm alone. If you know what happiness is to you, hey, hey, hey. I'm alone. If you feel like that's what you want to feel. I'm alone. If you feel like a room without a roof. I'm alone. If you feel like happiness is the truth. I'm alone. If you know what happiness is to us. Please welcome Andi Irawan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Thank you. Diberi kesempatan untuk sharing sekali lagi. Tadi pagi udah. Ya sekarang sesinya yang lebih umum. Perkenalkan saya Andi Irawan dari And It's Together Jakarta. Ya kan? Karena saya sudah ada di Surabaya. Jadi saya teringat pesan dari saudara jauh saya. Itu dari daerah Gus Dur. Daerah Gus Dur apa tuh? Jombang ya Jombang. Dia om saya ngomong begini nih. Mana nih om saya? Nah ini om saya ya. Om saya bilang, kalau masih miskin sampai usia 35 itu salahmu sendiri. Saya yakin teman-teman usianya udah di atas 35 belum? Belum ya. Artinya kita masih punya peluang untuk bekerja keras supaya kita sukses. Setuju teman-teman? Dan inilah bisnis yang kita bisa membawa kita ke kesuksesan. Nah, setiap kali saya sharing, saya selalu cerita background pendidikan saya. Saya sekolah di SD Negeri Pekojan, pasti nggak ada yang tahu. Benar nggak? Karena ini orang Surabaya semua. SMP Negeri 32 Pejagalan. Nggak ada yang tahu. Jagal babi. Ya, SMU Negeri 2 Gajah Mada. Lalu akhirnya bisa kuliah di BINUS. Kenapa sih saya tampilkan ini? Saya mau cerita SD, SMP, SMA saya di negeri. Itu bukan saya mau sekolah negeri. Saya tuh maunya sekolah swasta. Karena bagi saya sekolah swasta jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Cuman apa daya, tangan tak sampai. Orang tua saya nggak sanggup untuk sekolahin saya di sekolah swasta. Bisa kuliah di BINUS saja, waduh puji Tuhan tuh kuku saya, adik papa saya yang biayain saya. Yang tadi ada di Sanepans ya, dia biayain saya sampai lulus, ya kan? Saya background dari orang susah. Kalau teman-teman lihat dari tadi Sanepans saya, rumah saya aja ukuran berapa? 4 kali 9. Oh Cici saya masih ada utang tadi ini belum ya Cici kan? Saya mesti buka koper dulu Cici, ya kan? 4 kali 9, 36 meter persegi di gang kecil. Gang kecil, 1 lantai, isinya 7 orang. Papa, mama saya 4 adik-beradik, saya sama popo saya, nenek saya. Jadi 36 meter persegi isinya 7 orang. Percayalah, hidup susah itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Apalagi tinggal di gang kecil. Nah, kalau kita bayangin ya teman-teman, kalau kita tinggal di rumah kecil, di gang kecil, itu rawan dengan apa? Emang banjir bisa milih-milih ya, rumah orang kaya, rumah orang miskin ya? Itu jalan aja. Kebakaran. Bener. Tahun 89 ketika saya usia 6 tahun, ya, tengah malam jam 1 jam 2 subuh bunyi kentongan listrik, tong 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 tong. Itu apa alat komunikasi masyarakat, kentongan listrik, ya. Kebakaran, ya kan? Saya selamatkan diri, ya kan? Saya masih kecil, digendong mama saya kalau nggak salah, udah kebakaran, rumah saya ludes terbakar. Udah rumah kecil ludes terbakar. Cuman saya bersyukur saat itu mama saya itu udah aware sama namanya asuransi rumah. Nah, rumahnya sudah diasuransikan dulu. Ketika kebakaran, klaim asuransi cair, lalu bangun lagi dong rumahnya. Dibangun lagi jadi 2 lantai teman-teman. Luar biasa nggak teman-teman ya kan? Dari 1 lantai jadi 2 lantai. Namun duka nggak berhenti. Saya ingat tahun 95. Ketika saya SMP 1 kalau nggak salah ya. Jam 1 jam 2 kebakaran lagi, tong 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 kebakaran. Ya kan, saya selamatin diri, saya bawa harta saya satu-satunya sepeda. Saat itu saya selamatin sepeda, ya kan, kebakaran habis, ludes terbakar rumah saya.
Cuman mama saya sekali lagi aware sama asuransi, ya kan? Lalu kebakaran kita klaim asuransi cair, kita bangun lagi jadi 3 lantai, teman-teman. Luar biasa nggak? Itu kekuatan asuransi, teman-teman, ya kan? Nah, apalagi pesannya apa, teman-teman? Kalau teman-teman hari ini rumahnya masih 1 lantai, ngarepin kebakaran aja ya. Nanti jadi 2 lantai, teman-teman. Ya, itulah dukanya orang susah lah. Saya ada bagian orang susah. Tapi hebatnya ya, di bisnis ini, apapun background kita, orang susah, orang menengah, orang kaya, punya peluang yang sama untuk sukses di bisnis Prudensial. Ya, kalau seorang Andi Irawan alias Acong yang orang susah aja bisa berdiri menjadi speaker pembicara pada pagi siang hari ini, apalagi teman-teman yang punya background yang lebih bagus daripada saya. Artinya teman-teman punya peluang yang lebih besar daripada saya. Setuju nggak? Mungkin suatu saat teman-teman yang akan share ini di tempat agensi saya. Setuju teman-teman? Oke, lanjut. Nah, ini background pekerjaan saya. Lalu karena saya lulus di BINUS, jurusan IT, saya bekerja sebagai IT programmer. Lalu sebagai IT team leader di Bank Yobi Buana. Lalu terakhir adalah owner toko game, toko PlayStation di Glodok. Jadi sebelum saya bergabung di bisnis Prudensial adalah seorang encek Glodok. Ya, kalau di toko dipanggil Koh Acong, ya, Koh PlayStation, ya kayak. Nah, selama saya bekerja, saya punya mimpi, teman-teman. Ya, mimpi ini udah susah, banyak mimpi lagi ya. Tapi nggak mau pasal bodoh lah. Saya pengen punya rumah pribadi sebelum merit. Nah, ini meritnya bahasa Pekojan, teman-teman. Ya, teman-teman pasti nggak akan temukan di kamus besar bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Pekojan. Kenapa? Ini saya baru mulai kerja nih usia 22 tahun. Nah, 22 tahun nih. Nih, sama nih kan. 22 tahun saya kerja, saya punya mimpi pengen punya rumah pribadi yang di komplek. Nggak mau di gang lagi. Takut kebakaran dulu, ya kan? Kenapa? Sebelum merit. Karena bagi saya gini nih, belum ada cewek padahal lu udah mikirin merit dulu. Belum ada cewek. Kalau saya merit, nanti kalau orang bilang kan mantu sama mertua kalau jauh wangi. Kalau deket bau bangke, teman-teman. Pernah dengar nggak gitu ya? Ya saya yakin orang tua saya, calon istri saya pasti baik, ya kan? Walaupun belum ada bayangan. Dan saya tahu mama saya juga baik, tapi lebih baik mencegah dulu. Maka saya berjuang keras. Bagaimana caranya supaya saya punya rumah pribadi sebelum merit, ya kan? Lalu saya pengen merit, nggak mau bujang lapuk, takut karatan, teman-teman ya. Lalu pengen punya rumah pribadi sebelum merit. Tapi mimpi-mimpi ini sejak saya usia 22 tahun, ya. Saya bekerja keras, saya putar akal, makanya saya ketika jadi IT, saya nyambi jadi agen Pruden. Kalau teman-teman lihat tuh di 2005 3 tahun saya sampai jalanin Prudensial yang ngumpulin duit karena impian saya ini yang mendorong saya bekerja lebih keras, ya. Dan puji Tuhan loh. Sebelum saya merit tahun 2011 saya merit, di 2010 bener loh saya kebeli rumah di komplek pada saat itu seharga 1,125 M. Ya kan? Makanya jangan pernah remehkan mimpi, teman. Itulah kekuatan mimpi yang akan mendorong kita untuk bekerja ekstra mencapainya, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Ya. Oke. Nah, saya mau ajak teman-teman kuis berpikir, ya kan? Dikerjakan atau enggak oleh Anda semua jika ada penawaran duit untuk Anda dari Ko Chun Chun, ya. Anda jangan duit saya tamu, saya nggak boleh keluar duit katanya. Tamu nggak boleh keluar duit katanya. Anda hanya perlu jalan kaki dari U Agency ini ke Bandara Juanda. 60 km pulang pergi. Jalan kaki dari Bandara Juanda ya. Dikasih duit 10.000. Goban. 1 juta. Iya sabar dong, sabar. Udah bagus kasih 1 juta daripada Yoshinoya. Ya. 250.000 per hari selama 2 tahun. Ayo, mau nggak? 250.000 per hari selama 2 tahun. Mau nggak? Jalan dari U Agency ke Bandara Juanda 60 km pulang pergi. Ada yang mau? Sekali nih berjuang. Mau nggak? Ada Ko Chun Chun, lu meragukan kredibilitas Ko Chun Chun.
Mau nggak? 250.000 per hari loh. Lo jalan nih dari sekarang U Agency ke Bandara Juanda, PP 60 km pulang pergi. Mau nggak? 250.000 per hari selama 2 tahun. Mau? Mau ya, rata-rata mau ya. Oh tenang kok, sabar kok. Ini next offer ada dong. Nah, saya kasih sama. Kali ini dikasih hambatan hujan gede. Hujan besar. Dikasih ceban nggak mau, goban nggak mau, cetiau nggak mau. Tapi kali ini 750.000. 3 kali lipat. Per hari selama 2 tahun. Mau nggak? Mau nggak? Iya. Hujan gede. Mau atau mau banget? Mau ya? Oke. Next penawaran. Sekarang lebih besar lagi hambatannya. Selain hujan besar, ada banjir sepaha. Ini sepaha orang, bukan sepaha semut ya. Sepanjang jalan dan jalanan menanjak. Dikasih 2 juta per hari selamanya. Iya. Ini pokoknya hambatannya makin gede nih. Banjir sepaha, jalanan menanjak. Mau nggak? Oh iya. Iya. Ini namanya kedaulatan pembicara. Bebas dia mau ngapain aja. Ya. Speaker bebas mau ngomong apa aja. Oke, mau ya? Mau. Terakhir. Kali ini selain menanjak ada huru hara. Nah, gue mau lihat nih yang mata sipit berani nggak nih? Nah, ini kerusuhan mata sipit. Kemarin aja pada di rumah semua kan lu pada. Ya kan nggak berani keluar kan? Nggak berani keluar kan? Ini mata sipit nih, ayo nih. Ada huru hara nih kerusuhan nih. Tapi kalau berhasil ke sana dikasih 5 juta per hari selamanya. Yakin? Ayo. Ayo. 5 juta per hari selamanya. Ah? Tapi saya kerusuhan kemarin masih keluyuran loh, masih keluyuran. Masih prospek 1 orang closing lagi di Taman Anggrek. Ya. Nah, kesimpulan. Tahu nggak? 250.000 per hari selama 2 tahun itu adalah perjuangan seorang agent mencapai AAB. Dan 750.000 per hari selama 2 tahun itu adalah perjuangan seorang AAB ketika mencapai agency builder. Dan 2 juta per hari selamanya itu adalah perjuangan seorang agency builder ketika bisa mencetak AB1. Dan 5 juta per hari selamanya adalah perjuangan AB1 bisa mencetak AB2. Ini yang dinamakannya goal, visi, tujuan, teman-teman. Dan banyak agent gagal. Kenapa? Karena dia nggak punya visi yang kuat di bisnis ini. Dia nggak tahu apa yang mau dia capai. Ketika teman-teman tahu, gue jalan ke sono ke Bandara Juanda, nanti gue dapat 2 juta per hari selamanya. Walaupun ada jalanan menanjak, hujan gede. Teman-teman mau perjuangin. Kenapa? Karena teman-teman tahu apa yang mau didapat. Makanya teman-teman tahu dulu apa yang bisa kita dapatkan di bisnis prudensial ini. Di sesi pagi saya udah jelasin The Promised Land. Hari ini saya nggak ulang. Ya, ini ada tujuan kita, visi yang kuat kita. Supaya akan membuat kita tetap bertahan. Bisnis ini nggak gampang. Tapi ketika kita tahu apa yang kita mau capai. Dan kita berjuang tampil lebih hebat. Kita akan memasuki The Promised Land, tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya yang disediakan prudensial. Bagi kita semua. Find your big why. Apa yang menjadi mimpi Anda? Apakah mimpi Anda begitu besar? Apakah begitu penting buat Anda dan keluarga Anda? Dan teman-teman yakin nggak prudensial bisa mewujudkan mimpi Anda? Teman-teman yakin nggak dalam 3-4 tahun di bisnis ini ketika teman-teman serius bisa income di atas 100 juta per bulan? Kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman nggak akan punya daya juang yang besar. Keyakinan terus dibangun dulu, belief itu dibangun dulu. 3-4 tahun gue kerja keras di bisnis ini, nyampe cepet ya. 5 tahun 200 juta. Bahkan 1 miliar, gue yakin suatu saat bisa nyampe. Keyakinan itu harus dibangun dulu teman-teman. Dan mengapa kita mesti mati-matian di bisnis yang super unik ini? Saya bilang ini bisnis super unik kenapa? Di luaran sana banyak sekali bisnis yang bisa memberikan income 100 juta, 500 juta, miliaran pun sangat bisa. Saya orangnya bukan fanatik prudensial. Cuma pertanyaannya, teman-teman punya kesempatan nggak ke sana? Punya peluang nggak ke sana?
nasabah saya pemain tambang kaya raya. Kaya raya. Saya mau bisa kayak dia nggak bisa. Nggak ada peluangnya. Dia nggak mau ngajarin saya. Bener nggak? Ya. Karena saya nggak ada peluang. Kembali saya injak bumi. Saya sadar diri. Saya lihat ada peluang saya di depan mata, itu bisnis prudensial. Kalau di luaran sana saya ada peluangnya, siap modalnya nggak? Ketika teman-teman siap modalnya, siap resikonya nggak? Artinya tidak realistis. Dan hari ini saya mengingatkan ada peluang bisnis yang sangat realistis di depan mata kita yang bisa kita kerjakan. Namanya bisnis prudensial, tidak perlu keluar modal besar, tidak ada resiko, tapi bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan income miliaran juga, teman-teman. Jelas ya teman-teman ya? Find your big why. Jika dream Anda besar, maka Anda akan terus bergerak tanpa henti untuk belajar mencari how. Orang sering nanya, gimana sih cara prospek? Gimana sih start club? Orang gimana sih bisa promosi? Teman-teman harus tahu dulu, kenapa kita mesti promosi? Kenapa kita mesti start club? Kalau teman-teman tahu, teman-teman punya daya juang yang besar untuk belajar lagi, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu why-nya, percuma didorong-dorong sama leader juga nggak jalan. Yang paling pertama, why kita mesti jalan prudensial itu harus dibangun, teman-teman. Nah, ada kunci sukses di bisnis ini. Ya, saya kuncinya ya, ini saya panggil dari Gunung Merapi, Mbak Marijan, teman-teman. Ya, saya panggil kunciannya, teman-teman. Ya, ini kunci sukses yang saya terapkan kepada tim saya. Sederhana, saya selalu hal-hal yang sederhana. Tapi ketika hal sederhana kita lakukan dengan serius dan konsisten, hasilnya luar biasa loh, teman-teman. Yang pertama, follow the system. Ya. Kenapa saya selalu tekankan follow the system adalah kunci sukses yang utama. Karena ibarat kata gini, kalau contoh, kenapa sih kita mesti ke gereja tiap hari Minggu? Kenapa sih yang Muslim mesti Jumatan setiap hari Jumat? Itu sebenarnya sistem. Bayangin ya, kita sebulan 2 bulan nggak ke gereja, roh kita padam nggak? Yang Muslim sebulan 2 bulan nggak Jumatan, rohnya padam nggak? Padam, rasa kepercayaan sama Tuhannya udah padam. Setuju nggak teman-teman? Itu sistem. Padahal kita tahu tiap minggu khotbahnya itu aja, kasih, mengampuni, benar nggak? Melayani, mengasihi, gitu-itu aja kan? Tapi itu sistem yang akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Sama hari ini teman-teman datang ke sistem, itu lagi membangun kerohanian kita di bisnis ini. Membangun spirit kita di bisnis ini. Itulah pentingnya ikuti sistem. Dan saya melihat banyak sekali dalam perjalanan hidup saya, top leader di luaran sana, hebat. Hari ini terhilang, teman-teman. Kenapa? Saya ketika saya jadi speaker, jadi pembicara di agensi dia, nggak ada top leader itu nggak pernah nongol. Karena dia merasa bisa, dia nggak ikuti sistem. Tapi ketika marketnya habis, dia hilang. Tapi banyak sekali orang yang awalnya biasa-biasa saja. Ketika dia setia ikuti sistem, dia semakin bertumbuh, dia semakin besar dan long lasting, teman-teman. Itulah kunci kekuatan sistem. Saya kasih bukti, saya kasih contoh. Ini coret ya, bukan unit link ya. Ada seorang leader saya namanya Lim Octavianus. Lim Octavianus join tahun kalau nggak salah 2019. Dia pada saat tahun pertama dia promosi AAB pas-pasan 300 juta lebih. Dia dapat achiever Hong Kong atau apa saya lupa ya kan. Pas-pasan lah. Premi cuma 500, 1 juta, mentok-mentok 2 juta teman-teman. Ya, marketnya seperti itu. Ya, yang penting dia promosi. Lalu 2020 Covid, dia promosi AB kurang lebih 1 M, sama premi 2 juta naiklah 3 juta, ya kan? 5 juta aja hampir kayak nggak ada nggak, saya lupa ada 5 juta atau enggak. Pokoknya ya biasa-biasa saja. Tapi dari awal sejak dia join dia mewajibkan dirinya sama istrinya tiap Senin Sabtu ke kantor. Setiap Senin dan Sabtu ke kantor belajar. Ikutin sistemnya seperti hari ini. Nggak pernah miss. Kalau dia miss pun dia cuma bilang, Cong sorry ya gue nggak bisa datang hari ini. Misalkan lagi sakit atau apa. Hampir bisa dihitung jari lah dia nggak datang. Karena dia mewajibkan dirinya sendiri. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman. Ada berkat tersendiri untuk orang yang setia ikuti sistem. Ini buktinya teman-teman. Suatu ketika dia dapat referensi nasabah pindah servicing. Dia bantuin klaim usus buntu, teman-teman. Dari orang yang nggak kenal. Dia klaim bantu usus buntu. Lalu akhirnya di review polisnya. Dicoba ditawarin.
dia akhirnya dari nasabah yang nggak dikenal itu closing pewarisan. Preminya 680 juta per tahun. Dari orang yang biasa-biasa aja loh. Tahu nggak dari 680 juta premi setahun, dia dapat komisi total 622 juta. Bayangin ya, ada satu perusahaan yang omsetnya 680 tapi kasih komisi kita 622. Ini gila nih perusahaan. Namanya Prudential, teman. Dan yang lebih hebatnya lagi, teman-teman. Ini adalah buah berkat untuk si Lim Octavianus ini karena kesetiaannya ikuti sistem. Kita nggak tahu kapan jackpot itu datang. Yang penting kita belajar setia aja. Di sesi pagi saya udah bilang, ketika kita kerja keras di bisnis ini, ikuti sistem, kita mau lihat seberapa tega sih Tuhan ngelihat kita. Masa dia nggak mau curahin berkatnya buat kita? Setuju nggak teman-teman? Seberapa tega sih Tuhan sama kita? Bener nggak? Setuju ya? Nah, saya kasih bukti lagi teman-teman. Nah, ini orang yang berbeda. Namanya Leing. Orangnya selengean. Selengean apa ya? Aduh, bergerajulan. Apa ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti lah ya, itulah bahasanya lah. Itu bahasa Jerman tuh teman-teman. Ya, orang, ya bahasa Jakarta selengean. Bergerajulan. Ya gitulah. Ketika join jadi agent ya, rambutnya panjang. Rambutnya pokoknya kayak anak okem, cowok, Leing. Itu timnya si Loloy. Bergerajuan, saya ingat ketika join, tapi ketika join dia tanya loh, training hari apa aja? Sabtu sama Rabu, pindah Sabtu Rabu. Dia dari sejak jadi agent datang. Terus datang. Sabtu, Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu, Rabu. Sama ikuti jejaknya. Promosi AAB pas-pasan. Semua belum pernah setelah klub ya, naik AAB, naik AB pas-pasan. Saya percaya lu ada buah dari kesetiaan itu teman-teman. Ada satu nasabah yang 1 tahun yang sebelumnya dia sudah info, gue di Prudential mau saja ketemu, nggak dibaca sama saya, nggak direspon sama cowok nasabah itu, nggak direspon. Tiba-tiba 1 tahun kemudian si calon nasabah itu WA si Leing ini lagi, bro lu masih di Prudential? Masih dong, ketemuan yuk. Ketemuan akhirnya diprospekin Pro Future premi 545 juta. Ya, ini dari orang yang biasa-biasa aja, marketnya biasa-biasa aja. 1 juta, 2 juta, mentok 3 juta lah. Tapi berkatnya ada loh. Orang itu nyari dia loh. 545 juta, bayangin dari premi 545 juta. Dia dapetin komisi total 604 juta. Gila nih Prudential gue bilang. Kasih komisi lebih besar daripada omset loh. Dan saya yakin nih percaya ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah berkat dari kesetiaan orang yang ikuti sistem. Percayalah teman-teman, belajar ikuti sistem. Nggak gampang ikuti sistem. Tapi penting sebagai pilar kita supaya kita tetap bisa eksis di bisnis ini. Berapa banyak leader di luaran sana, kalau udah berprestasi, udah jalannya aja udah nggak lihat bumi teman-teman begini. Udah kepalanya gede, mungkin dia hidrosefalus teman-teman. Ya, isinya air semua. Udah nggak mau ikuti sistem. Ya, tapi hari ini saya cuma mengingatkan betapa pentingnya ikuti sistem. Supaya kita bisa jadi role model juga untuk tim kita, teman. Dan ada berkata sendiri untuk orang yang setia ikuti sistem. Tepuk tangan dong buat kita semua. Cara kedua, sederhana. Follow the leader. Ya kan? Sederhana aja saya mah. Bukan hal-hal yang luar biasa. Sebenarnya saya ini salah undang orang, teman-teman. Ya kan? Follow the leader. Ikutin arahan leader. Percaya leader itu punya kepentingan yang baik untuk kita sukses di bisnis. Ya, kita ikut arahan leader aja. Berapa banyak udah merasa bisa, udah nggak mau diarahin. Udah, lu so tau lu gue lebih bisa dan sebagainya. Belajarlah kita rendah hati untuk ikutin follow the leader. Kenapa? Karena leader itu punya jam terbang lebih tinggi. Mungkin leader kita prestasinya kalah sama kita. Tapi bagaimana kita belajar rendah hati ketika dia arahin kita ikut. Itu namanya tunduk sama otoritas, teman-teman. Kita belajar tunduk sama otoritas. Hari ini saya sama leader saya setara bisa dibilang, sama-sama pemilik kantor agensi. Sering berdebat nggak? Sering. Tapi ketika berdebatan deadlock, saya cuma bilang, lu putusin deh, gua ngikut lu. Saya belajar tunduk sama otoritas. Ini leader atasan saya.
Jadi ketika saya berdebat gitu nggak klop, saya cuma bilang begini, lu putusin gua ngikut. Gua belajar tunduk. Karena saya percaya ketika kita belajar tunduk sama otoritas, ada berkatnya. Ya. Nah, saya mau cerita rumah ini kenapa. Ini ada satu leader saya, tim saya. Namanya Joshua Donovi. Yang kalau teman-teman lihat postingan CRD makan nastar, nah bikinan dia nih. Ya, kemarin tuh postingan di bawah nastar. Ya. Joshua Donovi ini dari orang susah lah, bila saya bilang. Orang susah, jujur aja. Ini rumahnya teman-teman di daerah Teluk Gong, di daerah banjir. Di Jakarta daerah banjir. Ini rumahnya di belakang gang sini, ini gang kecil nih. Di belakangnya lagi. Ya. Ketika saya ke rumahnya, jujur nih, jadi aja nih, ke dalam hati rumah. Ya Tuhan, ini udah daerah banjir, rumahnya turun ke bawah. Dan itu bukan basement, teman-teman. Bukan. Ya, kalau basement kan bagus ya. Ini bukan, rumahnya turun daerah banjir. Hujan gede pasti masuk air gitu kan. Ya. Saya cuma doa dalam hati ya. Tuhan, tolong angkat derajat keluarga ini deh. Gue juga nggak berani minta yang aneh-aneh loh. Jujur aja, ketika dia join ya, nggak terlalu ada harapan, jujur aja, bener aja. Marketnya nggak ada, no. Orang susah pasti marketnya orang susah, bener nggak? Kalau kita bisa mau rekrut orang berduit, marketnya orang berduit. Namun saya belajar aja setia atas agent yang sudah ada dalam saya belajar setia handle, ya kan? Namun luar biasa sikap hati dari Joshua Donovi. Dia cuma bilang, kok Acang mau suruh apa juga saya ngikutin deh. Saya bilang saya kumpul, itu lagi zaman COVID, kumpul lu di sini di Koi, dia datang. Nggak pernah nggak datang. Saya bilang, lu coba mulai prospek gini, lu jangan di rumah, lu keluar rumah di Starbucks, nggak Starbucks mahal, di Dunkin Donut atau di Cafe Senada dan sebagainya yang murah-murah. Dia benar keluar. Dia ikutin apa yang saya arahkan. Dia cuma punya prinsip, apa kata Koaco gue ikutin. Bego-bego gue ikutin leader gue. Begitu teman-teman. Tapi percaya nggak percaya, ada berkata sendiri untuk orang yang setia follow the leader. Nah, kita hidupnya berubah teman-teman. Awal-awal mulai ada closingan. Closingan pro cinta sejati. Tahu nggak produk pro cinta sejati? Udah nggak ada. Preminya berapa? 100, 200 ribu. Dia bilang, ini bagus ya Koacong. Produknya gampang dijual ya. Ya, gue bilang semangat om, semangat om. Gak usah panggil lakinya kan om. Semangat, semangat. Tapi dalam hati kapan gue kayaknya nih. Kalau closing cuma 200 ya kan. Ya, oke, saya coaching lagi. Saya tanya, lu punya goal gak dalam hidup lu? Yang pengen lu capai gitu. Aduh gak ada katanya. Orang miskin gak berani untuk bermimpi teman-teman. Lu coba pikir lagi, gak ada. Akhirnya saya tekan-tekan. Ada satu. Mau beli mobil. Gue bilang, mobil apa? Mobil asal ngegelinding. Mobil apa? Avanza, Xenia, Agya, Ayla. Nggak ada kok, nggak bisa. Mobil asal ngegelinding. Saking susahnya sampai gak berani bermimpi teman-teman. Oke, dia kadang nggak bisa nyebut merek apa, pokoknya asal ngegelinding. Kenapa? Gue tanya, dasarnya kenapa lu punya mobil? Karena dia pernah prospek, dia kan orang gendut, ya. Si Joshua gendut, istrinya juga gendut. Kalau gendut, kawin sama orang gendut, keturunannya juga pasti gendut. Anaknya, ya kan? Zaman COVID itu, dia prospek bawa motor NMAX ya. Dia anaknya tengah, bininya belakang ke BSD. Dari Serpong, dari Teluk Gong ke Serpong nggak closing. Sejaman lebih tuh ke Serpong balik pas di lampu merah Cengkareng ya. Panas-panas ya. Anaknya jedut ngantuk kali ya. Jedut. Dia lihat kaca, bininya juga sama jedut. Ya kan ngantuk di jalanan ya. Dia nangis katanya. Aduh Tuhan, kalau boleh ya kasih gue mobil deh. Biar kalau gue prospek ajak anak bini nggak begini, nggak kepanasan, nggak sampai ngantuk-ngantuk begini, bahaya ya kan. Dia cuma doa itu doang. Nah ketika saya coaching, oke, dia apa mau punya mobil, oke. Akhirnya teman-teman hidupnya diberkati teman-teman. Dengan follow the leader hidupnya diberkati. Dia mulai beli mobil dan sebagainya. Kita saksikan video berikut ini. Yang di luar, yang di luar, yang di folder, nggak jaga kan, sama satu. Saya juga kalau saya pulang sekolah, tiba-tiba anak saya kan nggak suka jajan. Dia tiba-tiba pergi jajan, mau minta jajan di kantin.
Dia cuma bilang, Pak, mau beli Yupi. Berapa belanja deh? 5.000. Saya buka dia, saya belum diimprove satu kali ya. Belum ya. Saya dia, saya langsung berpikir dengan mulut berbohong saya gitu. Ben, nanti aja ya Ben ya di rumahnya, biarnya sama mama, saya bilang. Untung saya pengertian, saya pulang dong, nanti udah deh di rumah dia, dia sama saya bilang. Saya jemput dia, saya antar ke rumah, nangis lagi saya, ya kan, melo saya orangnya. Kalau tentang anak saya melo gitu. Saya pulang, saya sambil di perjalanan, saya merasa kayak seorang bapak yang nggak berguna gitu. Percaya kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Di dalam kesesakan, di dalam apapun, haleluya, telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersemangat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersemangat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Tepuk tangan bagi kita semua. Seorang Yosua Nafi dengan background orang susah, saya bilang. Saya cuma berharap Tuhan angkat derajat keluarganya. Hari ini hidupnya berubah. Ya, mimpinya tercapai. Yang pengen punya mobil yang asal ngegelinding, benar-benar tercapai. Kebeli tuh mobil Datsun. Ya, mobil murah. Datsun, gue juga baru tahu tuh mobil Datsun dulu. Ya, harganya 60 juta. Tapi dia belinya cash keras, teman-teman. Ya kan? Dia orang susah loh, ya. Kenapa dia beli cash keras? Gua telisik-telisik ternyata karena dia namanya blacklist, banyak pinjol, teman-teman. Banyak utang kartu kredit dulu baru pinjol, utang kredit masih banyak. Tapi hebatnya ya, dia punya hati ya. Dia lunasin loh satu persatu utang kartu kreditnya. Dia karena percaya ketika dia lunasin satu-satu, Tuhan kasih berkatnya lebih banyak lagi. Itu sikap hati, teman-teman. Dia utang harus dibayarkan. Ya, hidupnya berubah dari mobil Datsun. 1 tahun kemudian dia merasa udah mulai nggak enak mobilnya, diganti jadi Teana tuh mobil kedua, ya kan? Nambah berapa puluh juta saya lupa. Dan terakhir di awal tahun ini dia ganti mobil lagi menjadi Stargazer 250 juta cash keras, teman-teman. Seorang Yosonovi aja dengan prinsip follow the leader, apa kata Ko Andi, apa kata Ko Acong gue ikutin.
hidupnya berubah diberkati. Apalagi teman-teman yang punya profile background yang lebih jauh lebih bagus daripada Oceanovi. Artinya teman-teman punya peluang yang lebih besar untuk sukses di bisnis ini. Tepuk tangan buat kita semua. Selama kita mau ikutin sistem, ikutin leader, berkat Tuhan tercurah. Belajar tunduk sama otoritas atas kita. Ya. Nah, sekarang saya belajar tunduk otoritas lagi. Ada sini juga nyambung nih. Yang ketiga, kita belajar rendah hati. Betapa banyak jadi agent mah kuai-kuai. Kuai-kuai apa ya? Anteng-anteng, ya kan? Udah mulai jadi AB mulai nih. Mulai kalau kata Coach Cucun, mulai bahasa Jawanya kan, ya kan? Mulai. Mulai, ya kan? Apalagi kalau udah AB, ya, udah AB. Waduh, ya kan? Ya. Hari ini saya mau mengingatkan kita belajar rendah hati. Suatu saat saya dipanggil sama Bu Lili Halim, nenek leader saya. Dia acara camp di Bogor, saya ingat ya. Acara camp kantor. Bu Lili manggil saya, dia ngomelin saya. Cong, saya lupa omelan dia apa ya. Pokoknya, lu nggak boleh begini, gini. Dia tunjukin dosa-dosa gua. Jujur gua nggak terima dalam hati. Gua nggak seperti yang lu omongin, Bu. Enggak. Gua pokoknya kalau mulut mau bantah. Enggak, Bu, enggak gini. Gua nggak gitu. Tapi saya belajar mengendalikan diri saya. Saya belajar merendahkan hati saya. Saya cuma bilang, oke, siap, Bu. Hati nggak terima, jujur aja. Nggak terima omelan Bu Lili. Tapi saya belajar tunduk otoritas. Oke, siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, masih panas, selesai. Saya pulang, saya berdoa. Ya Tuhan mungkin berbicara sama saya. Istilahnya tegur saya kan. Istilahnya kan. Lalu akhirnya saya sadar. Saya WA Bu Lili. Makasih ya, Bu. Atas udah kasih advice ke saya. Ini problemnya, saya lupa nih. Ya, wis keren. Nanti saya undang makan ya. Ini belum kesampaian, teman-teman. Wah. Saya baru ingat nih, belum sampai. Saya mau nyari Bu Lili nih. Saya bilang, saya yakin Tuhan menegur saya lewat Bu Lili. Bu LH itu Lili Halim. Ya, siap. Saya belajar rendah hati untuk siap dikoreksi. Kamsia Bu. Di bisnis kita sangat penting itu. Karena bisnis ini kita tidak tahu ke depannya. Orang bisa ke bawah dan bisa ke atas. Tapi kerendahan hati adalah pilar kita untuk sukses di bisnis ini. Apalagi kalau dia jadi AB, jujur aja. Belajar rendah hati. Tunduk sama otoritas di atasnya. Karena saya percaya ada berkat sendiri. Karena kita mau jadi role model juga. Ketika kita berbicara tim kita menghargai kita. Makanya tadi saya bilang, ketika saya berbeda pendapat sama leader atas saya, Erison, saya cuma punya sikap, lu putusin aja, gua ngikut. Gua nggak bantah lagi. Saya belajar tunduk otoritas dan belajar rendah hati, teman-teman. Setuju, teman-teman? Oke. Dan rumus terakhir ini fatwa dari seorang Andi Irawan. Bahkan leader mungkin speaker nggak ada yang ngomong ini. Tapi Andi Irawan keluarin fatwa. Untuk ketika mau sukses di sini, satu pilar utama yang penting, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada tertulis ketika kita menghormati ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu. Berkat kita tercurah lebih lagi, teman. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, orang bilang. Ketika kita memberkati orang tua kita diberkati juga, teman. Ya, berapa banyak, mungkin di luar sana lah, leader-leader, agent yang pelit sama orang tuanya. Saukau apa ya? Kurang ajar. Itu bahasa Rumania, Bu. Bahasa Rumania. Saya lama 7 tahun di Rumania, Bu. Iya. Ya, di Rumania. Ya kan? Sakau itu ya. Oke, kurang ajar sama orang tua, ya. Kita belajar hari ini, saya ingatkan. Karena sudah berapa tahun terakhir ya, saya punya komitmen. Ketika pulang gereja minggu, saya pasti mewajibkan ajak orang tua saya makan. Ya, selalu ajak makan, kecuali saya mesti keluar kota dan sebagainya. Karena bagi saya ini adalah kesempatan saya bagaimana engage, bagaimana saya memberkati. Mungkin orang tua saya nggak akan ngomong thank you ya Andi, enggak. Tapi dalam hatinya dia happy loh. Dia seneng, dia diberkati. Dia dalam hati udah doain anak gua supaya makin sukses. Benar nggak, teman-teman? Karena saya lihat ya, ada satu leader saya. Dulu leader AD saya. Agency builder saya. Ya. Income dia nggak jalan, dia cuma dapat tim bagus, ya kan? Dapat off riding aja sebulan 20 sampai 30 juta sebulan. Background dia sales mobil. Sales mobil berapa sih?
Tapi dia karena beruntung ya dapat timnya jalan, off-riding aja 20-30 juta sebulan. Saya cuma ingat begini. Brother, lu kasih berkatin orang tua lu. Dia tinggal sama orang tuanya di Pontianak. Dia tinggal sama neneknya yang ngegedein neneknya. Lu kasih nenek lu sama orang tua lu. Kalau bisa lu kasih 1 juta, 1 juta, kalau enggak 500 tiap bulan. Ya, lu kasih, lu berkatin, lu berkatin lagi lah, lebih diberkati lebih lagi lah. Oke doang. Ketika saya cek-cek, nggak ada ngasih duit. Ya, kualitasnya luar biasa. Cuma kasih duit pas Sincia, pas Imlek, angpau 200.000. Padahal income-nya, off-riding-nya 20-30 juta sebulan nggak mati, teman-teman. Untuk kasih 500.000 aja kepada neneknya sama mamanya, nggak ada, teman-teman. Sampai neneknya ngomong, itu cucu gue mah nggak bakal ngasih duit lah, orang dia susah kan. Dia taunya cucu susah. Dia acting susah mulu di depan neneknya. Padahal duitnya lumayan ada. Tapi percaya nggak percaya, teman-teman. Ketika dia pelit sama orang tuanya, hari ini sudah ada emosi, teman-teman. Sehari ini sudah terhilang. Makanya hari ini saya mau mengingatkan, berkatilah orang tua kita selama masih ada. Kita nggak tahu kapan orang tua kita nggak ada lagi. Tapi ketika kita memberkati orang tua kita, berkat Tuhan tercurah kita di bisnis potensial ini. Setuju, teman-teman? Nah, kita saksikan video yang di luar tadi. Ini .4 ya. Selalu bersyukur padamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Besar karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengabdi sudah jadi. Oke, tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Ini perjalanan saya tahun kemarin dengan papa mama saya ke Jepang. Saya bersyukur bisa menikmati kebersamaan. Ya, saya udah komit mau ajak terus papa mama saya. Terakhir ke Taiwan dia nggak mau, dan saya mau ajak semua nanti minggu depan tuh ke Shanghai sama Beijing. Tapi karena kondisi papa saya sudah merosot, ya ada jantungnya dia udah ngap dan sebagainya, akhirnya saya harus angusin tiketnya. Ya kan, 2 orang papa mama saya nggak jadi berangkat, saya angusin. Ya, bagi saya bersyukur saya bisa menikmati momen berapa tahun belakangan bisa pergi makan sama orang tua saya, itu priceless bagi saya. Mumpung orang tua kita masih ada, teman-teman, ya kita berkati orang tua kita. Ya, ini ya ada mama. Nanti ada papa mama mertua. Ya. Oke, teman-teman, ya 4 kunci sukses kita di bisnis ini. Ya, sederhana aja, nggak usah hal yang ajaib, nggak usah. Hal yang sederhana ketika kita kerjain dengan konsisten, hasilnya luar biasa. Follow the system, follow the leader, rendah hati, hormati ayahmu dan ibumu. Setuju, teman-teman? Setuju ya? Tepuk tangan buat kita semua. Nah, boleh saya cerita apa waktu saya udah habis ya? Ya. Kayak pesawat saya udah mau take off nih. Ya, ini perjalanan saya ketika saya join Prudential ya, starting agent. Saya awalnya kan dulu 2005 saya pernah jadi agent selama 3 tahun gugur, ya kan? Nasabah saya banyak komplain. Lu komisi udah habis aja lu, udah nggak jadi agent lagi gitu-gitu kan, ya kan, ngoceh mulu ya. Ya udah, oke, saya tutup kuping aja lah. Nah, singkat kata di 2015 saya pengen buka polis buat istri saya. Ya. Sayang mau cari agent yang bagus. Sepupu saya agent. Dia nawarin, saya nggak mau karena saya nggak yakin dia akan bertahan lama. Saya mau jadi agent yang bagus nih, jangan seperti saya dulu. Tuh ujung-ujungnya hilang, ya.
Saya cari, sayang saat itu saya belum kenal CRD. Kalau kenal CRD saya belum CRD, ya kan? Nah, saat itu saya ada teman SMA, saya nggak pernah ngobrol. Ya cuman tahu aja dia namanya Erison, saya Acong. Dia orangnya orang GBI, teman-teman. Ya, orang GBI gendut, buncit, indah. Ya, ya, orang GBI dia. Oke, saya lihat perjalanan di Facebook dia jalan-jalan mulu dari Prudential ke LA, ke Tokyo, ke Paris, ke Swiss. Wih, jalan-jalan mulu, hebat nih saya bilangnya. Tapi nggak pernah ngobrol. Saya like Facebooknya. Nah, agent hebat, pantang di like lo Facebooknya. Beneran. Ketika di like, kita masuk jebakan Batman, teman-teman. Langsung, hai Cong, apa kabar? Ya kan? Nggak pernah ngobrol, ya kan? Ya, akhirnya singkat kata, tukeran pin BBM, ya kan? Lu di mana, Cong? Gua di Glodok. Langsung gua bilang begini, Son, tolong bikinin gua polis buat bini gua. Premi 1 juta, produk PHS, CCB, ProPayer, apalagi siapa? Kok lu tahu produk-produknya? Ya gue pernah jadi agent. Oh ya oke. Emang sekarang di mana, Cong? Di Glodok. Oh kebetulan. Besok gue mau ke daerah Glodok. Kok jadi bisa tiba-tiba kebetulan ke Glodok? Gue berapa tahun di Glodok gak pernah ngeliat dia ke Glodok. Ternyata ini trik, teman-teman, ya kan? Kebetulan gue masuk mau ke daerah Glodok, boleh gak gue mampir? Oh, saya orangnya welcome, ya kan? Oke, dia datang, dia jelasin proposal premi 1 juta seperti saya minta. Dia bilang, benernya lu jadi agent aja. Lu jalanin bisnisnya, Cong, tanpa modal, tanpa resiko, bisa segini. Oke. Gue bilang nggak bisa, Son. Gue pernah jadi agent dulu. Gue dulu gagal. Gue nggak mau gagal lagi lah. Lu pikirin dulu deh, Cong. Oke, gue pikirin lagi. Selang seminggu, BBM saya berbunyi lagi. Hai Cong, lu lagi di mana? Di Glodok lah, masa di panti pijat bisa gini, gue bilang. Ya kan? Gue boleh mampir nggak? Oh mampir. Oke, saya welcome. Dia datang, gimana? Udah dipikirin belum? Jangan bisnisnya. Aduh, jangan dah Son, gue nggak bisa. Gue nggak mau kalah sama keledai. Kenapa? Keledai aja nggak mau masuk ke jurang yang sama sebanyak 2 kali. Masa si Acong masuk kejeblos 2 kali? Nggak mau, Son. Gue bilang, gagal lu di mana? Di BOP lagi. Lu pikirin lagi dah. Oke, gue pikirin lagi, ya kan gue pikirin lagi. Nah, ketika dipikirin saya telepon teman saya. Telepon teman saya namanya Alip, teman SMA juga. Lip, lu kenal nggak si Edison? Yang orang GBI, ya kan? Gendut, buncit, indah. Oke. Kenal. Oke. Dia nawarin gue jadi agen Puden. Menurut lu gimana, Lip? Oh iya sih, banyak yang kaya sih di Puden. Tunggu, Cong. Gue ada teman di Ukrida kampus ya. Dulu di kampus itu ada teman yang jadi agen Puden, orangnya pelanga-pelongo. Teman-teman tahu nggak pelanga-pelongo? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman coba ngaca dah. Nah, kayak gitu tuh. Coba ngaca tuh kayak gitu, pelanga-pelongo ya. Ya. Oke. Dia telepon si pelanga-pelongo. Nggak lama dia telepon lagi. Gila, Cong. Si pelanga-pelongo sekarang udah AM. Tahu nggak AM? Agency manager. Sekarang agency builder. Wah, makin panas saya. Masa yang pelanga-pelongo bisa AM, gue yang gantengan dikit kagak bisa. Makin panas ya kan. Bergejolak. Selang seminggu. BBM saya bunyi lagi. Cong, lu di mana, Cong? Di Glodok lah. Bangsa di mana lagi? Sekarang dia beda. Cong, gue lagi mau ke daerah Pancoran. Teman-teman tahu nggak Pancoran di mana? Pancoran di Glodok juga. Pecinan. Tuh, Pancoran dekat Glodok juga. Mau ngapain lu? Mau beli obat? Oh, obat kuat ya? Emang orang gendut biasanya kurang kuat, gue bilang. Ya kan? Gue mau mampir nggak? Mampir. Tiga kali mampir. Sama dia ngomong sama-sama. Ya, lu pikir dulu. Total akhirnya 4 kali dia samperin saya. 4 kali samperin saya. Kira-kira saya jawabnya apa, teman-teman? Iya. Saya jawab enggak. Udah, saya terakhir ngomong. Udah Son, lu nggak usah datang lagi. Kenapa? Setiap kali lu datang, hidup gua galau. Ketika dia tahu galau, dia semakin semangat, teman-teman. Digedor terus. Tapi akhirnya saya nggak mau. Buka polis sama dia 1 juta. Nyesel tuh, saya kasih omset ke dia. Kalau nggak omset gua sendiri, ya kan? 1 juta. Oke? Saya nggak menjadi agent. Tapi dari sini kita belajar, teman-teman. Kita fokus kontrol apa yang kita bisa lakukan. Kita prospek rekrut aja. Soal hasil mah tergantung ridho Allah Subhanahu wa taala. Lu amin ya Bu ya. Iya. Saya dari Mekah baru datang nih, Bu. Iya dong. Oke? Nah, itu teman-teman ya. Maka kita fokus saja dengan bagian kita, prospek rekrut.
Soal hasil itu tergantung kontrol Tuhan. Itu nggak bisa kita kontrol. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Benar nggak? Bisa aja tiba-tiba Acong kejedot tembok, tiba-tiba sadar pruden kan nggak ada yang tahu. Ya, singkat kata, saya nih kegalauan saya cerita. Saya bilang Mas Harrison, gua galau begini. Son, pasarnya di mana? Orang rata-rata udah punya polis pruden banyak kan. Oh tenang. Kalau kita bisa masuk dengan cara yang elegan, kita bisa prospek lagi, dia bisa buka polis lagi lebih gede. Oh oke, make sense ya teman-teman ya. Lalu galau berikutnya, agent udah banyak. Ya, itu kalau di Glodok, Tanah Abang, ya Mangga 2, itu yang baju merah, yang berkeliaran udah kayak setan teman-teman. Tiap hari ada aja baju merah gak gerombol teman-teman. Gua kalau ngeliat baju merah gak gerombol, gua ke WC teman-teman. Gua udah tahu tuh mau market survei semua rata-rata teman-teman. Udah nggak ada. Udah kebanyakan saingan udah kebanyakan. Kata leader saya, dia bilang begini, saingan kita nggak banyak. Cuma pada saat itu kurang lebih hanya 1.000 orang satu Indonesia. Kok bisa sih? Iyalah, yang jadi saingan kita cuman yang masuk koran Kompas. Dulu kan yang Star Club masuk koran Kompas kan ya, karena kan majalah investor. Artinya apa? Hanya agen yang berprestasi yang jadi saingan kita. Makanya teman-teman hari ini pastikan kita tutup tahun ini jadi agen yang berprestasi supaya bisa berkompetisi di kancah nasional. Setuju teman-teman? Tepuk tangan dong. Lalu saya bilang nggak ada waktu. Ini kan kegalauan ini sering kita temuin ya ketika rekrut ya. Teman-teman belum belajar ya. Gua nggak ada waktu Son. Gua dari pagi antar anak gua sekolah. Habis itu langsung ke Glodok sampai malam pulang capek. Ya kan? Mau prospek kapan lagi? Kalau gua prospek kasihan bini gua anggurin dia kedinginan. Ya, antara dia atau gue kedinginan ya kan? Nggak tahu dah. Ya kan? Jawaban dia cuma satu. Mau sampai kapan hidup lu gak ada waktu? Wah bener juga ya. Hidup gue begini-begini gak ada waktu. Ya. Oke. Kegalauan ini sudah teratasi terjawab. Tapi tetap jawabannya satu. Nggak mau Son. Ya. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Singkat kata. Di Maret 2015. Saya jalan-jalan ke Korea. Diajakin teman-teman saya. Sebenarnya kalau kita punya toko konvensional ya. Bisnis konvensional. Paling enak tuh jalan-jalan kapan? Lebaran paling santai, nggak ada beban ya kan. Kalau hari lain mah waduh pusing dah. Apa? Saya mau coba. Gua ada duit, masa gua nggak bisa nikmatin, ya kan? Masa nunggu lebaran gua nikmatin hidup lah, ya kan? Gua pergi 4 pasang laki bini ke Korea, ya kan? Selama di Korea ya, telepon saya bunyi mulu, ya dari langganan PlayStation saya dari luar kota. Krangkring. Dulu belum ada WA call apa gimana ya dulu ya. Saya lupa dulu, cuma BBM. Saya bilang, Ci, lu SMS aja, ya, SMS aja. Jangan Ko Andi, penting, tolong dijawab, tolong diangkat. Aduh, udah nggak tahu gua kena roaming, nih sialan kan dalam hati kan ya. Akhirnya saya angkat teleponnya. Ya gimana Ci? Ko Andi, harga stick PS2 berapa duit? Harga kabel AV berapa duit? Harga memory card berapa? Ya dalam hati begini aja nggak bisa SMS ya kan. Sampai telepon-telepon segala ya kan. Aduh, nggak tahu gak kena roaming, kesel rasanya teman-teman ya. Sepanjang di Korea, telepon saya bunyi mulu, krangkring mulu, ya. Badan saya di Korea, tapi hati saya ketinggalan di Glodok loh teman-teman. Alhasil pulang dari Korea, ya, tagihan Telkomsel saya 2 juta rupiah, nyesek loh teman-teman. Kesel di situ ya, wah nggak bisa nih. Gua hidup nggak bisa begini nih, ya. Harus ada perubahan. Gua cari Harrison. Son, gue mau jadi agent. Yang bener lu, ngeprank lu ya. Dia kaget sendiri teman-teman. Enggak, gue mau jadi agent. Akhirnya saya hubungi leader. Akhirnya mulai 1 Juni 2015 saya join Prudential teman-teman. Nah, kan tadi saya bilang. Bagian kita prospek rekrut aja. Soal closing, berhasil rekrut, jadi leader besar. Itu urusan ridho ilahi. Bener nggak? Kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, lanjut. Lalu ketika join si leader saya bilang begini, Cong, ada kontes Aum Bali. Tahu nggak kontes Aum Bali? Sekarang tuh Pro AAB, ya Pro AAB Bali. Dulu itu kontes dari 1 Januari. Gue bilang dari kapan kontesnya? Dari 1 Januari sampai akhir Juni. Omsetnya 180 apa 188 juta api, ya ke Bali. Gue bilang lu sarap, lu PA, lu kurang waras. Gue bilang Son. Kenapa? Gue bilang, lu bayangin dari 1 Januari aja banyak yang gak dapet. Ini tinggal sebulan. Ya kan? Masa gue ngejar sebulan api segitu gede? Gue bilang, kata leader saya, ingat Nike, just do it.
Lakukan aja. Oke, siap. Karena ketika saya join itu saya serius. Saya sudah sangat serius. Saya butuh waktu, saya putuskan saya join, saya serius. Tiap malam saya prospek. Ya, yang pertama saya prospek Koapeng. Orang Glodok ini saya pastikan bukan pemilik kue teo Apeng, bukan. Ya, ini Koapeng Jakarta. Ya, ini saya pastikan juga ini orang Glodok. Kenapa? Karena di Glodok nggak ada namanya Ko Udin, Ko Asep nggak ada. Adanya Ko Apeng, Ko Aleong, Ko Asyong, Ko Acong. Nah, ya orang Glodok nih teman-teman, ya kan? Ini importir karena bos saya yang support saya barang, oke? Kok, gue sekarang di Puden, gue boleh sharing ke rumah lu karena deket, dia welcome. Lu keluarinnya polis-polis dulu ya. Oke, dikeluarin. Saya bawa leader saya tenteng leader saya, ya. Saya tenteng, di rumahnya disunter tuh saya ingat dikeluarin polisnya di meja, udah ada AIA, Manulife, Allianz, total premi 20 juta, saya lemes. Ya Allah, udah punya 20 juta, lemes ya kan. Pas dia ke WC, gimana Son? Tenang, tenang. Bagi lu 20 juta gede, bagi Koapeng kan belum tentu gede, ya kan? Oke, ya oke, semangat. Oke, ketika balik, dijelasin sama leader gua nih, di review polsnya gini. Lalu dibikinin proposal lagi, premi 20 juta lagi. Sama leader gua. Saya gemeter, teman-teman. Aduh, dalam hati besok gua diomelin sama Koapeng, nih sialan, si Harrison, ya kan? Dia nggak tahu gua besok diomelin nih. Orang udah punya 20 juta, tahun 20 juta lagi. Aduh, sialan. Bener-bener si Harrison nih, bener. Oke, dia semangat di prospekin, saya perhatiin. Oke, kata Koapeng, oke, gue pertimbangkan. Oke, ketika pulang di mobil, kata si Harrison, closing nih, cok, closing, pala lu pitak. Gue bilang lu, besok gue diomelin nih sama Koapeng nih, gue bilang. Tenang, kalau gue cuma sodorin cetiau not ya, 1-2 juta, langsung teken tuh. Gue nggak mau, dia punya kemampuan. Kawan lebih gede. Amin dah, gue aminin dah. Oke, berapa hari kemudian, di toko si leader saya telepon saya, Cong, itu si Koapeng udah follow up belum? Follow upnya gimana Son? Lu samperin tokonya, ya habis itu gimana Son? Lu samperin, lu tanya, ya terus ngapain lagi? Lu maju dulu dah katanya. Oke, toko saya cuma beda 3 toko nih, ya kan? Saya maju, saya balik lagi teman-teman, gemeter. Aduh, saya maju lagi, saya balik lagi, bolak-balik. Si Koapeng bingung kali. Di lu ngapain di? Gua lagi nyari barang jatuh Koapeng, ini nggak ketemu nih. Masuk sini. Akhirnya masuk. Aduh gemeteran banget ya kan. Ya kan? Gemeteran ya teman-teman ya. Koapeng ngobrol. Aduh, gimana ya cara follow up-nya ya? Aduh, gimana ya? Akhirnya ini agent baru teman-teman, ini real story bener, agent baru ya kan. Akhirnya gue berani ngomong, kok gimana tuh yang kemarin gue tawarin? Dia ketika dia aja jantung gue berdebar lebih kencang teman-teman. Ya Allah Tuhan, begini amat. Aduh, kalau ada PCB 88 bisa cair loh teman-teman. Serangan jantung mendadak teman-teman. Ya Allah, dalam hati gue jadi agent begini amat ya. Kayaknya kalau nggak jadi agent, gue masih kasih makan dah. Ya aduh, begini amat. Hamnya lama lagi. Terus gimana kok? Dia tak tok. Aduh ya Tuhan, gue bisa diusir sama Koapeng dalam hati ini kan. Aduh, tak tok. Nggak lama. Ya kok, gimana kok? Ya udahlah, bukan gue 10 juta. Ih, closing lu 10 juta lu teman-teman. Artinya terjawab loh. Marketnya masih sangat besar. Setuju nggak teman-teman? Orang punya polis 20 juta masih bisa buka polis lagi 10 juta. Bahkan buka polis-polis berikutnya sama koko saya. Ya kan? Marketnya masih sangat besar. Ini prospek pertama. Oh, makin semangat. Lalu langsung dong. Wah, iya, happy kan? Ya kan? Akhirnya prospek lagi. Kita prospek ke Liwiliang. Ada yang tahu nggak Liwiliang? Di mana? Bogor. Koko kayak GPS ya, tahu aja ya. Ya. Liwiliang di Bogor. Ini langganan saya, langganan PS, namanya Fauji. Assalamualaikum Ji, saya bilang. Waalaikumsalam Di, ya kan? Gua sekarang di Pruden, baru ngomong Pruden, langsung bilang, gua udah punya polis, katanya. Langsung, saya nggak mati akal. Polis lu manfaatnya apa? Udah cukup lah. Preminya berapa? Udah cukup lah. Kalau yang jawab-jawab begini, maju terus teman-teman. Ini masih kecil. Dia nggak ngerti manfaatnya, dia nggak tahu preminya, pasti nggak berasa bayarnya. Oke, saya bawa leader saya, ya kan. Kalau William macet itu kan ya. Kita cek polisnya cuma premi gopek. 500.000. Ya, kita prospekin. Akhirnya closing 3 juta, teman-teman. Ya, marketnya masih sangat besar, teman-teman. Makin semangat. Lalu prospek ke Kavlim Polri. Ada tahu nggak Kavlim Polri Jakarta? Ini GPS-nya mati kali ya, jadi nggak tahu ya. Kavlim Polri itu di daerah Jelambar. Ada tahu Jelambar?
Ini pada nggak pernah ke Jakarta ya? Ya, Lambar. Ini teman saya, teman SMA. Saya panggil namanya anak Weli. Nama mamanya Weli. Kan? Saya selalu pakai nama orang tua dulu. Anak Weli, lu di mana? Gua mau ke rumah lu nih. Ya kan? Mau ke rumah lu. Oke. Adanya jam 10 malam, sibuk. Sibuk jam 10 malam. Ya kan? Oke, saya bawa leader saya karena kenal juga. Oke. Kita datang ke jam 10 malam, dia cerita, bisnis gua lagi di Semarang, lagi ada di Jepara, di Lampung. Wah, dalam hati kakap nih kan, ya udah senang nih kakap nih kan. Bisnisnya banyak nih, ini kakap nih ya kan. Wah, happy nih, semangat. Dia ngomong mulu, dia cerita mulu. Jam 11, jam 12, udah jam 1 nih teman-teman yang ngomong mulu, dengan dia ngomong. Gua toal-toal leader gua, maju dong, maju lu. Gua begini-begini. Gua baru kali ini ngeliat leader gua kebingungan cara prospek orang, teman-teman. Karena dia ngomong mulu, ya kan. Aduh, mati kutu leader gua, bener-bener, ya kan. Pas lagi teman gua lagi ke WC. Nah, pada saat orangnya ke WC, itu saat yang paling tepat untuk kita konsolidasi, teman-teman. Gua bilang sama Son, prospek dong lu. Mau sholat subuh di sini, gua bilang lu. Ini udah jam 1 nih, gua bilang nih. Oke, yo. Oke, pas dia balik, gua bilang, anak Weli gantian ya gue ngomong ya. Mau nggak mau kalau nggak kelar-kelar, teman-teman ya. Gue sekarang di Puden, gini, diprospekin, leader gue maju, ya kan, ditawarin premi 5 juta, wah 5 juta closing, ini dapetnya Om Bali nih, diprospekin, jawabannya, aduh keuangan gue lagi susah, ya lagi mepet, ya dalam hati lu cerita sono bisnis kemana-mana, ujung-ujungnya susah, aduh nggak closing, ya Allah, ya Tuhan, gue sampai jam 2 di sini nungguin lu, mau prospek ya kan, ya Allah, ya kan, akhirnya pulang lapar, makan nasi padang yang masih buka berdua, akhirnya sampai jam 3 di rumah ya kan, untung masih bisa sholat subuh di rumah lah jam 3 ya teman-teman ya, nggak di rumah orang ya kan. Pagi-pagi saya bangun mau antar anak saya sekolah, badan saya meriang, waduh, ya Allah begini amat ya kan, jadi agent sampai meriang-meriang segala ya kan, saya telepon leader saya, Son, gua meriang nih Son, leader gua jawab, gua juga sama meriang Cok, ya Allah, ini efek gak closing teman-teman, sampai meriang-meriang segala, ya Allah Tuhan, mendingan gua gak jadi agent dah, gua masih kasih makan sama kan ya, cuman perahu kalau sudah dilayarkan pantang balik lagi teman, maju terus ya. Dan dalam 1 bulan saya achieve namanya Aum Bali itu teman-teman. Ya, puji Tuhan. Artinya apa? Dan 2,5 bulan ke depan, segala sesuatu masih sangat mungkin. Selama kita mau berjuang, Allah meridhoi. Setuju teman-teman? Ya. Ya, Insya Allah. Tabarakallah ya. You have to dream before your dreams can come true. Anda harus bermimpi terlebih dahulu sebelum mimpi Anda menjadi kenyataan. Bikin mimpi itu yang bikin nggak bisa itu gitu apa gregetan gitu. Bahkan bikin mimpi yang sangat kuat untuk kita punya effort daya juang yang kuat untuk jalan bisnis ini. Ketika mimpi Anda tidak menakutkan Anda, mimpi Anda tidaklah besar. Saya selalu bilang sama agen saya, tim saya, lu mimpi harus besar. Kalau lu di Puden cuma punya mimpi mau bisa beli sepeda, jangan jadi agen. Mendingan lu cari Jokowi jawab 5 nama ikan. Benar nggak teman-teman? Dapat lah sepedanya kata Jokowi. No di Solo no dia, ya kan? Hidup adalah perjuangan. Katakan sama saya, hidup adalah perjuangan. Nah, fokus, komit, and disiplin. Kita saksikan layar tancap berikut ini. Trait untuk bisa sukses adalah kan komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi. Baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gue. Dia coba jadi agen properti. Kayaknya bukan buat gue. Coba jadi videografer. Kayaknya bukan buat gue. Hidupmu mau jadi apa? Baru coba 1 lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lo. Bikin bisnis. Suppliernya begini. Bikin bisnis. Ini akuntan gue pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya, ya. Terus kalian nyalain dunia. Nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisa jalan. Dia bapaknya ini ada orang dalam. Kenapa lu pusingin bapaknya ada orang dalam? Kenapa nggak lu cari koneksi aja biar lu bisa punya orang dalam masuk ke perusahaan itu? Gampang kan? Jadi jangan jadi quitter. Jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini, fokus, komit.
ya, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung menyerah. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun, percaya gue, fokus 5-10 tahun, makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun kedua lu udah hasil sedikit, 10 tahun lu abis dengerin video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Fokus, komit, dan disiplin. 10 tahun di satu industri. Ini advice yang gue bakal kasih itu bakal nantang conventional wisdom ya. Ini bakal bikin orang banyak yang kesel. Tapi gue akan saranin kalian, kalau kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videographer, ya videographer, tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua lu mau nyapu kayak ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job gitu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kesimpulannya apa teman-teman? Makan tai dulu teman-teman. Ya, fokus, komit, and disiplin. Itu adalah perjuangan kita di bisnis ini. Next, stay hungry. Ya, kita saksikan layar tancap lagi teman-teman. Saya memiliki ayah angkat atau godfather saya sejak ayah saya almarhum. Beliau adalah salah satu orang teman curhat saya yang terbaik. Usia beliau 20 tahun di atas saya. Beliau asli Bali dan kami atau saya memiliki panggilan akrab kepada dirinya yaitu Babe. Di usianya yang kepala 7 masih aktif berbisnis. Prestasi beliau sebagai salah satu orang kaya Bali. Asetnya 12 digit. Namun humble-nya itu loh yang saya nggak nahan. Benar-benar rendah hati. Anda tidak akan pernah tahu beliau itu seberapa kayanya. Kalau melihat sekilas biasa saja. Namun begitu dia berbicara, begitu dia bergerak, kedalaman pengalaman hidupnya membangun bisnis, dalam hikmah kesehariannya sangat terasa sekali kebijaksanaannya. Raut wajahnya adalah goresan panjang perjalanan hidupnya penuh warna. Gerak tubuhnya, pemilihan kata-katanya, semua menunjukkan been there dan pernah melakukan itu dan pernah berada di sana. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika saya merasa lelah mengelola kehidupan, termasuk mengelola bisnis. Turun naiknya bisnis seperti naik roller coaster, terkadang di atas dengan aset besar, mobil berbaris kinclong. Tak lama kemudian semua hilang, bahkan berhutang. Lalu 3 tahun kemudian bangkit lagi lebih besar dari yang kemarin. Dan beberapa saat kemudian mulai lagi keayun turun. Alasannya beragam, mulai dari perubahan demand, perubahan peraturan pemerintah, naiknya harga bahan baku gila-gilaan, sampai manajemen yang terlalu cepat tumbuh sehingga tidak siap menghadapi winter atau musim badai. Itulah belasan tahun saya berbisnis. Saya tidak pernah mengatakan saya ini pakar bisnis. Sampailah dalam kelelahan saya, akhirnya saya memilih untuk menemui bapak angkat saya, mentor saya dan mitra bisnis saya ini. Kantornya cukup tua, sudah lebih dari 30 tahun, namun asri. Di belakangnya ada taman yang sering dia pakai untuk rokokan atau jagongan, ngobrol-ngobrol ringan di sore hari. Memiliki luas 4.000 meter di tengah Kebayoran Baru dan hanya berjarak 500 meter dari SCBD, Central Business District. Yang saya tahu bayar pajak PBB-nya mahal sekali. Setiap tahun dia membayar sekitar 1 mobil Innova hanya untuk bayar PBB. Tapi dia bisa bayar, itu yang lebih penting. Saya pun sore itu duduk di samping beliau di meja kayu panjang di taman tersebut dan bertanya, "B, apa resep untuk sukses?" Ternyata dia diam saja, hanya menatap mata saya lalu menyedot rokok favorit. Mendapat respon begitu, saya tanya ulang lagi, "B, apa resep sukses?" Kali ini dia tidak melihat saya, namun tetap merokok, menghisap sangat dalam. Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "B, apa resep sukses?" Sukses jauh lebih sukses dari Babe. Kembali dia tetap menghisap rokoknya, namun kali ini dia menjawab pertanyaan saya. Namun dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Dia bertanya, "Kamu lapar?" Maksudnya, saya bertanya balik, "Kamu lapar nggak?" Dia berkata sambil menghisap panjang rokoknya. Saya pun ngeh dengan pertanyaannya. Lalu saya jawab, "B, saya lapar." "Seberapa lapar?" Bertanya lagi. "Sangat lapar." "Pakai banget?" Kemudian dia bertanya balik. "Betul, kamu lapar. Pakai banget?" "Iya," saya jawab cepat. Lalu dia berkata, "Kalau kamu lapar banget, sangat lapar, maka kamu tidak perlu penjelasan. Kamu nggak perlu ilmu, kamu nggak perlu sains. Kamu pasti tahu cara cari makan. Bahkan di agama kamu yang Islam itu, kamu diajarkan lapar, menahannya, dan bermain dengan lapar. Itu hikmahnya dalam. Jadi kalau kamu benar-benar lapar, sangat lapar seperti saya dulu, kamu pasti tahu jalan untuk cari makan." Setelah itu dia terdiam. Saya pun terdiam panjang dengan perkataan.
Rupanya, kenyang itu membuat manusia berhenti bergerak. Sementara kalau lapar, mendadak kita menjadi manusia yang tidak terhingga. Infinity. Stay hungry, stay foolish. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Oke, tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Stay hungry dan jangan berhenti bergerak serta andalkan Tuhan. Pasti kita akan tutup tahun ini dengan kemenangan. Setuju teman-teman ya? Ya. Terus lapar untuk promosi, untuk mencapai Star Club. Pasti kita akan mencapainya teman-teman. Dan sebagai penutup saya teringat dari pesan dari Pak Ade saya. Pak Ade saya dari daerah Jember. Jember kali ini. Jombang tadi Om. Saya di Jawa Timur banyak saudara. Ini dari Jember. Ya, Pak Ade saya bilang begini. Ketika kamu miskin belum sukses, semua kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu pun terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Artinya pastikan tahun ini kita sukses. Supaya kentut kita pun wangi, teman-teman. Tujuh teman-teman. See you at the top. Thank you, Andi Rawan. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Nggak ada, ya kan? Oh, Nggak ada. Hah? di Zoom ada yang tanya sih sebentar. Saya Kristen. Ada yang mau tanya di sini? Kalau belum, oh ada. Di Zoom ya ada yang tanya kayaknya. Ya kok, ya. Kok mau nanya, kan kok yang pertama itu kan gagal loh. Ya. Yang masuk Pruden itu. Terus what makes difference? Kayak yang pertama dan kedua. Toh ya kok sama-sama part time toh, maksudnya punya toko kan anyway. Jadi apa yang membuat berbeda? Ini pertanyaan bagus. Siapa yang suka ketika saya jadi speaker orang nanya begini? Ya. Yang membedakannya apa? Ketika saya 2005, saya kerja, jalanin Pruden, itu saya menganggap ini adalah sampingan. Sampingan, namanya sampingan kan boleh ada, boleh enggak. Ya kalau lagi gue mau, gue kerjain. Kalau nggak mau ya udah. Hasilnya dapat ya syukur, nggak dapat ya udah. Nggak ada pressure, nggak ada tekanan untuk lebih lagi, lebih lagi. Ya akhirnya ya dengan sampingan dengan seadanya bertahan 3 tahun. Tapi bertahan 3 tahun pun hasilnya lumayan loh. Saya dapat income dari Prudential waktu itu ada 5 jutaan sebulan. Ya, lumayan nggak? Lumayan ya kan teman-teman, sampingan aja lumayan. Tapi ketika 2015 saya jalanin Prudential, saya punya paradigma yang berbeda. Prudential is my business. Ini adalah bisnis saya. Orang boleh punya bahasa bisnis 3, 4, 5 bisnis, tapi hatinya beda. Contoh Khairul Tanjung, punya bisnis berapa banyak? Tapi dia all out untuk semua bisnisnya. All out karena dia menganggap ini masih bisnis. Semua bisnisnya dia. Jadi ketika bisnisnya bukan berarti kita harus full time di sana, enggak. Ya, percuma kalau kita full time kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi yang paling penting adalah full heart. Ketika lu full heart, lu akan bisa membagi waktu dengan baik untuk jalan bisnis ini, bisnis ini. Tapi kalau bisa full time dan full heart, lebih luar biasa lagi. Setuju nggak? Jadi paradigma yang berbeda. Saya memperlakukan ini bisnis saya. Contoh, kalau anggap nih kita buka toko di mall nih Tunjungan Plaza misalkan. Ya kan kita modalnya 5M. Udah keluar modal 5M. Sewa toko aja 2 tahun kurang lebih, saya nggak tahu, anggaplah berandai aja ya. Udah sewa toko 2,5M. Barang-barang 2,5M lagi. 5M. Saya mau tanya, 2 bulan toko itu sepi, lu tutup nggak? Hah? Yakin tutup? 5M loh. Pasti buka. 8 bulan masih sepi. Lu tutup nggak? Nggak bakal tutup. Lu akan cari akal bagaimana ya harus ramennya. Mungkin gua harus cari organ keluar kota, cari langganan luar kota. Bener nggak? Otaknya jalan terus. Kenapa? Ini bisnis kita sudah cemplungin modal. Kalau nggak bisa minus. Nah, bedanya bisnis Prudential ini tanpa modal. Ketika tanpa modal, orang sering memperlakukannya sepele. Tapi kalau saya nggak memperlakukan sepele, saya menganggap ini bisnis saya udah anggap udah cemplungin modal. Makanya saya all out. Itu yang membedakan paradigmanya. Terjawab nggak, Ci? Makasih ya. Thank you. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Sudah selesai kan? Belum, ada yang mau tanya lagi? Oke, saya pindah ke Pesawat Zoom saya dulu ya. Dari Andrea Sartono, Ko Acong, kok gimana caranya buka market di daerah Glodok? Ada tips dan triknya enggak? Ya kan daerah Glodok kan daerah saya. Saya prospeknya orang-orang yang saya kenal, ya kan? Kan saya udah berkecimpung itu termasuk marketing satu saya, ya lebih gampang lah, ya kan? Kalau yang belum, intinya gini loh. Mungkin pertanyaan bagaimana mendekati orang nggak kenal, ya kan? Yang nggak kenal kita deketin dulu. Ya sama aja kayak kita naksir cewek nih, ya kan? Naksir cewek
Mama langsung lu tembak. Lu mau ngajar cewek gue, digamparin lu temen-temen ya kan. Deketin dulu, ambil hatinya, ngobrol dulu, lebih kenal lebih dalam ya kan. Kalau udah mulai asik ngobrolnya, baru kita tembak jadi cewek kita. Sama di bisnis Prudential juga begitu. Kalau kita mau prospek, kita deketin dulu, bikin nyaman dulu, ya kasih makanan atau dan sebagainya. Baru kalau udah nyaman, baru kita prospek. Itu kan sederhananya seperti itu. Gitu. Oke, jawab ya, Andreas ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi tuh, udah habis. Oke. Ada lagi yang di sini mau tanya? Nggak. Nah ini. Masih sampingan, tapi kan sudah 5 juta. Tapi nggak ada niatan untuk nekuni ya, maksudnya. Karena lebih orientasi ke dianggap toko lebih menghasilkan. Saat gitu. itu belum punya toko. Oh, Kerja, masih kerja. Kenapa gini? Dulu itu, sekarang kita bersyukur dari jadi agent zaman sekarang. Zaman dulu tuh lebih ketat, ya kan? Dulu itu dalam 3 bulan kalau nggak salah, nggak ada closingan 2 case ya, 2 atau 3 case, saya lupa tuh. Itu terminate loh. Jadi tuh saya korban di terminate. Saya karena dalam 3 bulan atau beberapa bulan saya nggak capai, nggak ada closingan lagi. Terminate zaman dulu. Sekarang lu nggak closing setahun juga nggak ada terminate. Benar nggak? Makanya kita bersyukur ada bisnis Prudential itu zaman sekarang. Yang zaman dulu lebih ketat teman-teman. Jadi saya bukannya nggak mau tekunin, saya di terminate karena nggak ada closingan lagi gitu. Terjawab Bu? ya, kasih. Oke. Ini. Kan kemana udah ngobrol. Nanya lagi. Kok mau nanya aku? Pertama kali memutuskan untuk join lagi di 2015, berarti kan start sebagai agent lagi, bener ya? Statusnya sebagai agent lagi. Nah itu kan sebagai seorang agent, itu pasti ya punyalah ada satu masa di mana dia benar-benar down, benar-benar kayak down banget. Nah itu gimana Koko ngadepinnya gitu? Apa yang membuat Koko bisa bangkit lagi? Tuh, anggapannya. Oke. Saya cerita ya. Ada kejadian yang sangat membuat saya down. Hampir saya terhilang dari bisnis ini. Tapi jangan direkam. Rekam nggak apa-apa. Tapi jangan diposting ya. Nggak enak, takut orangnya lihat. Nggak apa-apa sih. Boleh post dulu. Di mata sih ya. Oh sudah. Oh ya. Wah, banyak yang tanya. Capek. Assalamualaikum Kak Aco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh jam berapa ya kok? 4:30. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama yang Silvi mau tanya adalah tadi kan Koko cerita tuh ada beberapa rekrutan Koko yang mungkin bagi Silvi sendiri ya, bagi Silvi pribadi tuh kayak possible gak ya orang ini tuh bisa grow di sini? Tapi kayak Ko Acong tuh beberapa rekrutannya tuh kayak oh ya, Ko Acong sabar, Ko Acong nih telaten dan lain-lain sampai akhirnya mereka bisa promosi gitu ya, bisa bertumbuh. Pertanyaannya adalah Ko Acong nih melihat apanya sih? Apa sih yang dilihat dalam prosesnya si agent ini saat dia berproses belajar dan lain-lain sampai Ko Acong kayak oke, aku mau nih nemenin orang ini. Itu pertanyaan pertama. Oh ya, satu pertanyaan lagi bayar loh. Lewat rekeningnya Cek Yuyu ya kok. Udah, itu dong. Udah, yang pertama jawab dulu kok. Oh ya, jawab dulu. Oke. Saya punya prinsip begini. Saya belajar setia dengan apa yang saya miliki. Ketika orang join Prudential kan itu saya miliki tim saya. Saya belajar setia memperlakukan walaupun ini bagi saya nggak ada harapan. Jujur aja, ini kan kelihatan lah. Ini orang ada harapan. Ini orang kayaknya nggak ada harapan. Tapi saya mencoba memperlakukan yang sama. Ya kan, tapi hebatnya bisnis ini. Yang kita merasa nih orang punya harapan, ternyata nggak jalan. Tapi orang yang kita merasa orang ini nggak ada harapan, bisa tiba-tiba jalan. Ajaib banget, benar nggak? Seperti itu ya. Jadi makanya belajarnya setia, perlakuan yang sama. Selama dia mau belajar. Selama dia mau ngikutin arahan kita. Kalau orang itu udah nggak mau ngikutin, nggak mau belajar, ya udah lepas aja. Kita kan nggak bisa, kita bukan dewa. Kita nggak bisa ngubah hidup orang, benar nggak? Tapi selama dia mau belajar, mau dituntun, kita all out. Itu aja. Nggak closing nggak apa-apa. Yang penting lu mau belajar ikut sistem, lu mau prospek, mau berjuang, oke nggak apa-apa. Nanti tiba waktunya lu akan dapat jackpot kok, gue bilang gitu.
Seperti itu. Jadi pertama adalah setia. Setia dulu dengan apa yang kita miliki. Ya, apapun backgroundnya. Kedua, selama orang tersebut mau belajar, mau ikutan arahan kita, mau beraktivitas, kita dukung, kita support. Kita ketika support nggak closing juga nggak apa-apa. Itu bagian dari proses dia dan proses kita juga. Kita jawab ya Bu ya. Oh, terjawab Makasih. kok. Yang kedua kok, bayar nggak kok? Share nih, tolong share nih. Tolong ditambahin angpaunya, Ci. Pertanyaan yang kedua kan dari ceritanya Ko Acong sampai timnya sebesar ini tuh kan pasti tadi kan juga Ko Acong kan cerita kayak up and down-nya banyak, sedihnya banyak, nangisnya juga banyak gitu ya Ko. Kalau boleh kembali ke masa lalu nih Ko, apa sih kira-kira dalam perjalanan karirnya Ko Acong ini di bisnis asuransi yang mungkin kalau boleh kembali ke masa lalu kayak oh ini nih satu hal yang ingin aku ubah jadi biar bla 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 kayak gitu. Jadi dari pelajaran hidup bisnisnya Ko Acong selama di asuransi, apa sih kok yang menurut Koko kalau bisa tuh dulu tuh tak ubah ini deh, aku harusnya melakukan ini deh gitu. Apa ya? Yang penting proses kan dalam perjalanan kita terus belajar, berubah. Contoh saya dulu ketika orang misalkan kasih saya apa ngomelin saya nggak bisa nggak terima loh. Saya bisa maki-maki lawan dan sebagainya. Saya belajar rendah hati di sini. Contoh saya punya prinsip begini. Sampai hari ini saya berubah Pak. Banyak nih. Bagi saya siapapun yang menegur saya belajar terima dulu. Ya, saya nggak langsung counter. Termasuk sentral admin. Ya, sentral admin ada ngomongin saya terima dulu. Oke. Oh iya. Oke. Personal assistant, sekretaris saya ngomong, PA saya sering ngomelin saya loh. Percaya nggak percaya loh. Kan? Saya terima dulu. Oke. Oh, oke. Termasuk siapapun, saya belajar. Karena itu bagian proses membentuk hidup saya menjadi lebih baik. Menjadi leader yang lebih hebat. Lalu contoh, ketika jadi leader, sering nggak kita ngomelin agent? Tadi saya udah ngomong dari cerita di sesi awal tuh. Ya, banyak yang kepahitan mas saya. Jujur aja. Saya kan suka ini sanguin nih kan. Tapi kadang saya killer juga teman-teman ya. Banyak yang kepahitan, omongan saya tajam katanya kan. Tapi kepahitan nggak apa-apa, yang penting kita cepat merangkul dan memulihkan keadaan. Bagaimana pakai politik Jokowi, politik meja makan, ajak makan. Ya, politik Jokowi itu kan, ajak makan, minta maaf, rekonsiliasi, pemulihan, seperti itu, ya kan? Tapi intinya kita tuh nggak bisa jadi a nice leader bagi saya. Nice leader bisa memuaskan semua orang, nggak bisa, ya kan? Ya, ibarat kata ya, para pemimpin agama aja kayak Nabi Muhammad, Masya Allah. Tuhan Yesus, itu aja ditolak. Banyak yang nolak, bener nggak? Betul. Pemuka agama yang luar biasa, ya kan? Tuhan Yesus aja ditolak di Nazaret, di kandangnya sendiri, ya kan? Artinya penolakan itu terjadi, apalagi kita. Kita nggak bisa. Yang penting kita bertumbuh jadi a great leader yang makin hebat. Berarti apa yang udah terjadi sebelumnya Ko Acong ya udah itu dijadikan proses belajar gitu ya Ko. Masa lalu adalah pembelajaran tidak bisa kita ubah, tapi yang penting kita bisa menatap masa depan. Oke. Thank you Ko. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, tadi tanya lagi siapa? Ko, boleh minta apa ya, tips and strategi untuk menghadapi Q4 enggak? Q4. Maksudnya selain kita memang kan pasti aktivitas kan Ko. Maksudnya ada enggak sih misalnya aku punya tips and strategi untuk bisa menghadapi Q4 dengan berhasil? 2. 1, doa makin kenceng, kalau perlu doa puasa. Oke. Iya, doa puasa kalau perlu, ya kan? Mohon Tuhan, gue mau capai ini nih, doa sungguh-sungguh. Ya kan gue bilang, kalau kita all out, seberapa tega sih Tuhan? Benar nggak? Doa yang kenceng. Kedua, ingat kata Jokowi, kerja. Itu aja. Ya kerja. Pokoknya daily activity-nya penuhin. Ketemu 2-3 orang. Masa seberapa tega sih Tuhan nggak kasih gue closingan? Itu aja, sederhana, benar nggak? Betul. Terjawab ya? Terus kau buat janji temu itu berarti 1 minggu sebelumnya apa pas hari apa kau mau janji temu? Nggak selalu, pokoknya sekarang kita fokusnya gini. Siapa yang kita hubungin minta janji, bisa ketemu nggak besok? Oh nggak bisa, minggu depan. Oh, Ada satu, saya di sini aja masih janjian ketemu tadi tuh, ya kan? Ketemunya hari Selasa. Pokoknya berusaha penuhin jadwal pokoknya.
Besok ketemu siapa aja. Selasa ketemu siapa aja. Rabu ketemu siapa aja. Penuhin jadwal minimal 2-3 orang. Kalau 2-3 orang kita konsisten, pasti ada hasil. Saya yakin banget. Itu berarti bahas asuransi kan gue pasti. Iya, ya ketemu orang itu 2-3 orang itu harus berhubungan dengan bisnis potensial saya bilang. Ya, ini Prospek namanya apa sibuk sih, dan produktif antara prospek nasabah atau rekrut agent atau temuin agent-agent kita, aktivasi agent atau leader-leader kita diaktifasi. Keempat, temuin nasabah. Temuin nasabah, nasabah tuh jangan disepelekan loh. Lu sampai nasabah silaturahmi bawain martabak, bener nggak? Ya, siapa tahu bisa closing lagi. Siapa tahu bisa direkrut. Atau anaknya direkrut. Nggak apa-apa. Bangun aja seperti itu. 4 karakteristik, 4 profil yang kita bisa temuin tiap hari. Calon nasabah, calon agent atau leader yang sudah ada, kita aktivasi, kita perkuat lagi, atau nasabah kita. Setiap hari penuhin 2-3 orang dari 4 profil ini. Thank you, Ko. Halo, Ko. Ya. So, mau tanya dong, mewakili mungkin leader-leader kan punya beberapa agent ya, Ko ya, yang dimana melihat bisnis pro ini bagus sebenarnya. Cuma mereka itu kendala di fresh money gitu ya. Terus kedua mungkin mereka juga ada kerjaan utama tapi pengen jalanin pro. Dan yang membuat dalam perjalanan tuh banyak kegagalan atau mundur tuh kan mereka kan galau. Waktunya, fresh money-nya dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana Koko bisa bantu share mindset-nya Koko Kak, atau spirit-nya Koko atau prinsip yang mereka bisa pakai, karena kan Koko sendiri membuktikan bahwa Koko bisa melakukan itu gitu maksudku. Semoga itu bisa membantu mereka-mereka yang lagi galau kok, yang butuh fresh money ataupun mereka yang kerja di kantoran tapi mau jalanin perut tapi nggak bisa gitu kok. Mungkin dari segi aktivitas strategi yang Koko bisa share sama mereka. Thank you. Oke. Yang pertama, kalau fresh money, kalau mau cepat fresh money ya prospek jualan pribadi. Jualan pribadi dulu aja, itu fresh money cepet kok. Ya, lu closing tahunan kan lumayan dapetnya cepet, ya kan? Tadi di sesi pagi kan saya udah bilang, selling itu duit cepet. Kalau rekrut itu kestabilan bisnis. Jadi kalau mau fresh money jualan polis aja dulu, nggak apa-apa. Salah nggak? Nggak salah, ya kan? Yang salah adalah nggak ngapa-ngapain. Ya. Kedua, bagaimana kesibukan orang kerja dan sebagainya. Saya juga orang kerja. Iya. Ya. Yang penting full heart, yang paling utama. Saya kan bilang, orang full time juga percuma kalau dia ngapa-ngapain di rumah. Benar. Cuma nonton sinetron. Ya, Cinta Fitri. Masih ada nggak Cinta Fitri? Sudah nggak ada. Ya. Ini Yasmin, ya kan? Ya kan? Ya, lu percuma ngapa-ngapain. Yang paling penting itu full heart. Kalau orang full heart, ya, orang full heart itu dia ada lagi kerja aja bisa bikin janji putar malam. Cuma ada satu leader saya, AB, kerja sama orang, dia tiap prospek malam. Tiap malam bisa sampai jam 11, 12 pulang. Ya, tapi omsetnya sekarang udah 1,7 M. Wow. Ya, karena dia full heart. Dia tahu ada kerjaan tapi dia full heart, dikerjain. Sabtu Minggu dia prospek dan sebagainya, dia rekrut dan sebagainya. Ya, full heart itu paling utama. Tapi kalau lu bisa full time dan full heart, lebih dahsyat lagi teman-teman. Hasil lebih berlipat-lipat lagi teman-teman. Jadi bukan soal bagaimana bagi waktu. Lu tanya dulu lu mau serius nggak? Menurut lu bisnis ini menarik nggak? Kalau bisnis ini nggak menarik, lu nggak yakin bisa merubah hidup lu nggak akan bisa bagi waktu. Tapi kalau lu yakin bisa merubah hidup lu akan dengan sendirinya bisa bagi waktu. Wow, keren banget. Oke, terjawab ya? Terjawab. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Udah ya, cukup ya. Ada lagi? Pesawat saya udah mau ada. boarding loh. Kacong, kalau zaman dulu kan semua diajari Pak Ali gitu. Kalau sekarang apa kayak kalau misalnya membekali agent baru itu Pak Ali udah mati, Bu. Pakai segitiga itu ya? Ya banyak. Sebenarnya caranya ikutin leader aja. Ikutin cara leader aja sebenarnya. Cara saya juga sederhana aja. Cara prospek CR-nya itu lebih bagus loh. Orang dia YouTuber loh. YouTube-nya tersebar kemana-mana. Ya udah ikutin cara CR-nya aja. Nggak usah pusing-pusing ikut cara ini. Saya bilang percuma kita punya banyak ilmu kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak prospek. Tapi kalau kita punya satu ilmu, kita konsisten lakukan, hasilnya luar biasa. Itu aja, Bu. Oke? Terjawab ya, Bu? Ya.
Kadang soalnya saya kalau ditanyai agent saya, ini saya jalannya gimana? Saya juga bingung semestinya. Mau cerita segitiga atau mau cerita kayak misalnya rekening SIP, maksudnya satu dulu gitu. Ya nggak apa-apa. Yang ibu yang lebih menguasai mana? Oh gitu. Ya itu aja dulu dipelajarin. Kalau nggak bisa pakai Pak Ali, pakai Pak Cuncun juga boleh. Oke, terjawab Bu ya, makasih ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada, udah nggak ada. Sudah? Di Zoom sudah ya? Ada ya tadi yang tanya? Udah. Nggak ada sudah tadi. Ada lagi? Ora ono. Siapa yang Ferry saya. Di dokter nih, dokter. Kau mau tanya, yang dulu waktu yang Titip Bali yang akhirnya jadi apa mempromosikan itu setahun rekrut berapa ya gue ya? Terus sampai akhirnya jadi yang tadi 4 ya, 4 apa 5 ya? Yang 4 ya. Itu setahun rekrut berapa gue? Kalau tahun rekrut berapa saya udah nggak inget, tapi banyak banget. Banyak lah pokoknya siapa. Begini loh. Saya punya prinsip begini. Ketika agent, AAB, itu semua aja rekrut aja deh. Rekrut aja, yang penting nambah pasukan dulu. Ya kan kita nggak tahu, jangan terlalu banyak milih-milih harus rekrutnya begini nggak usah. Lu belajar dulu ngatasin orang-orang yang babaliut, orang yang nggak jelas, yang kurang seon, ya kan? Lu belajar dulu lah, beneran dah. Yang agent nggak mau dengerin, nggak apa-apa tuh proses kehidupan. Prospek aja rekrut dulu, melatih leadership kita. Ya, kalau mulai AB bolehlah mulai seleksi sedikit, tapi jangan seleksinya terlalu banyak. Bagi saya begini nih, ya, kayaknya nih orang mau jadi agent, tapi kayaknya nggak sesuai kriteria gue nih. Banyak agent mungkin nggak mau rekrut dia, tapi kalau saya udah rekrut aja, gue ikat dulu jadi agent gue deh. Kenapa? Dibanding suatu saat gue nggak mau rekrut dia nih, gue nggak cocok sama gue nih, kan? Tahu-taunya dia jadi agent CR nih, Star Club, nyesek lu gue bener-bener, ya. Waduh gila, kenapa dulu gue gak mau rekrut ya? Kan bisa aja gak ada yang tahu kan? Makanya gue ikat dulu dah, biar Cherny gak bisa ganggu-ganggu gue lah. Ya kan, seperti itu. Oke? Oke, jadi kalau ya dulu berarti rekrutnya pokoknya sembarang lah. Juga. Ya, maksudnya ini orang jelas, ya kan? Orang mau kerja, jangan yang pengangguran, yang di pinggir jalan lu kan enggak lah. Ya kenal, kita tahu profilnya orangnya baik, istilahnya gitu, mau kerja. Gitu. Dibanding yang sekarang, berarti yang sekarang lebih pemilih ya, Bu? Lebih memilih, lebih seleksi. Tapi kalau orang itu mau jadi agent, gue rekrut juga. Minimal gue ikat dulu kode agentnya daripada diikat orang lain. Seperti itu. Oke. Terjawab ya? Jawab. Jangan berarti juga nggak peduli itunya ya, gue ya. Maksudnya kayak backgroundnya apa, pokoknya menurutku ini cocok jadi agent, menurutku ini cocok jadi partner, rekrut. Ya rekrut aja. Soal dia jalan nggak jalan urusan belakangan. Yang penting gue ikat dulu, ya. Kita coba perlakuan sama, kita trainingin dan sebagainya. Kalau dia nggak mau jalan ya udah nggak apa-apa. Minimal siapa tahu dia bisa beli polis pribadi, ya kan? Ya nggak apa-apa kan, nggak ada ruginya juga, benar nggak? Sambil kita melatih leadership kita juga. Berarti filternya ya dari itu ya, gue. Kalau dia nggak mau follow sistem ya sudah, itu kayak ke filter. Maksudnya kayak kita ini mau effort belani dia, maksudnya kayak kita itu terus sampai kapan? Kalau kompetensi dia mau coba jalani nggak? Dia serius nggak? Kalau dia serius tapi sulit datang sistem, kita harus bisa memahami juga, kan? Makanya mungkin dia ada kerjaan yang nggak bisa tinggal atau ya kita datangkan sistem seperti tadi saya bilang kan, datangkan sistem ke dia. Tapi kalau dia tetap nggak mau jalanin ya udah cari yang lain. Ya langsung. Karena kebanyakan tuh kita leader ya, agentnya dikit. Ketika aja dikit, ini nggak mau jalan, kayaknya dunia kiamat rasanya. Susah. Tapi bayangin, agennya puluhan, ini nggak mau jalan, gua ketinggalan ke si B, ke si C, si D, si E, bener nggak? Makanya main banyak aja teman-teman. Ya, kalau agennya masih dikit jangan belagu. Udah rekrut aja dulu, ramein pasukan dulu. Bener nggak? Oke, jawab ya. Lagi gue. Oh ya, ini naik Ci, akbolnya Ci. Terus kalau rekrut nih, Koko sudah rekrut kan agent. Nah, terus agentnya ini mau serius jalanin. Nah, Koko ngarahinnya dia ini ke selling dulu atau ke rekrut dulu? Selling pertama. Selling ya. Selling supaya dia ada komisi dulu. Gini loh. Rekrut itu kan sebenarnya sifatnya adalah menduplikasi diri kita kepada agent. Benar nggak? Bagaimana kita bisa menduplikasi kepada tim kalau kita nggak bisa jualan? Benar nggak? Karena bisnis ini harus bisa jualan.
Ketika agent itu bisa jualan, bisa closing, dia semangat. Oh iya lumayan duitnya, semangat. Lebih enak didorong, di-push lagi. Ayo datang sistem ke kantor belajar lu belajar. Dapat angpau lu. Mumpung lagi dapat angpau kayak gitu-gitu aja. Seperti itu. Ya, oke. Oke, terjawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, akhirnya setelah yang tanya lagi. Ini ngulur waktu aja sih. Yang gemuk-gemuk naik sepeda motor siapa Novita atau siapa tuh? Oh, Yoshua Novi. Yoshua Novi. Itu dari kan follow the leader, dari dia ikut agent sampai dia bisa closing itu butuh berapa lama? Karena kan ya terus terang kalau misalnya ada agent sampai 3 bulan, 6 bulan, kita sudah ngajarin, udah nge-push, tapi dia kadang dari dirinya sendiri 6 bulan masih belum closing kan mereka sendiri yang down. Terus itu gimana? Kayak makanya saya ingin tahu waktu Ko Acong ngajarin mereka, suruh mereka prospek, tuh mereka berapa lama baru bisa dapat closingan terus sampai bisa ke AUM itu caranya mereka gimana? Dia join setengah tahun pertama tuh 3-4 bulan dia belum prospek dan sebagainya. Belum prospek. Iya. Tapi setiap saya panggil kumpul, datang dia. Mau belajar, dengerin. Suami saya suruh pertama suaminya dulu. Lu ajak istri lu, diajak istrinya. Ya kan? Saya melihat dia mau datang aja udah ada niat baik. Ya. Ada kemauan. Ya. Nah, kita harus hargai, kita harus belajar setia. Ya. Akhirnya mulai di akhir tahun itu pokoknya berapa bulan kemudian mulai itu closing Purcita Sejati. Ya kan yang 100.000, 200.000, udah mulai semangat. Oke, kita tutup tahun itu mulai dari awal tahun. Awal tahun, saya lupa tahunnya berapa. Saya panggil lagi suami istri, saya coaching goal setting lah kayak goal setting. Tadi saya bilang mau punya apa dan sebagainya di sesi pagi itu ya. Tadi cerita juga kan ya. Ya udah, saya goal setting. Setelah goal setting, istrinya mulai ngeklik. Makanya ajak suami istri. Saya suruh dia ajak istrinya. Istrinya mulai ngeklik. Oke, dia bilang sama lakinya, gini. Oh sebelumnya gini, lakinya itu udah hopeless juga. Udah gue mau kerja lagi aja deh. Ya, mau kerja deh. Dapat cari gaji 5 juta. Kata bininya begini. Udah lu nggak usah kerja lagi. Tunggu ya, gue habis Sincia nih. Dia mau bikin nastar. Ya kan orderan banyak bikin nastar. Tunggu habis selesai Sincia, gue bantuin lu prospek katanya. Setelah saya goal setting itu, dia bilang begitu. Habis Sincia, gue temenin prospek. Bener. Setelah habis Sincia, dia kirim orderan semua, dia prospek tuh. Percaya nggak percaya teman-teman. 3 bulan, dia beres promosi AAB. Dari orang yang susah loh. Orang benar-benar susah loh. Dia laki bini nyamperin. Nasabah nggak diangkat telepon, dia samperin ke rumahnya. Ada tuh di rumah dalam. Bukan ring 1 ya, berarti dia asal kenal gitu atau? Ring 1 dulu lah awal-awal. Yang kenal saudara dan sebagainya. Ditelepon, di WA nggak dibales. Dia samperin rumah, ada. Disamperin, dia sampai gitu. Maju aja terus lah. Paling juga nggak bakal diusir gue. Kalau nggak diusir ya udah gue pulang. Prinsipnya gitu aja. Cari yang lain. Jadi nothing tulus. Iya, nothing tulus. Bisa dapat satu nasabah ya. Dari ini. Dia kan, saya bilang lu mulai branding. Branding di mana? Instagram. Aduh, kalau gue branding nanti yang beli nastar gue nggak ada yang beli lagi katanya. Ih, tenang aja. Kalau orang suka nastar lu tetap orang beli. Nggak ada hubungannya sama branding prudensial ya kan. Oke, dia ikutin lu. Mulai posting. Mulai banyak ada klaim tuh. Entah klaim nasabahnya atau klaim yang orang lain yang butuh bantuan. Dia posting di rumah sakit. Sering banget posting rumah sakit ya kan. Mungkin ya dia trik juga ya. Ke rumah sakitnya sekali tapi posting berhari-hari. Ya kan nggak ada yang tahu juga, boleh-boleh aja, bener nggak ya? Ya boleh-boleh aja kan trik ya, bener nggak? Ada orang yang nggak dikenal. Tapi follow IG dia karena dia pernah beli nastarnya. Dia pernah dikasih nastarnya, enak, dia follow IG-nya. Dia lihat, dia komen loh, orang itu komen. Kakak hebat ya, nasabahnya dibantuin klaim terus, ya kan? Oh kakak udah punya polis belum? Tanya gitu. Oh iya, itu papa saya punya polis, beli sama saudaranya sendiri, tapi nggak dibantuin klaimnya. Oh gini, ngobrol, akhirnya ketemuan. Dia lihat profilnya, kayaknya lumayan berduit nih, diajak saya, ya kan, di Kelapa Gading. Wah, saya udah ngobrol aja, tahunnya berduit, ya. Oke, saat itu closing 1 juta. Gak apa-apa, pelan-pelan gue bilang, ini jangan terlalu nafsu nih, ya. 1 juta closing PPH plus waktu itu saat itu. 1 juta closing, abis itu gue kasih arahan, lu harus keep in touch sama dia. Lu nanti antar polis, lu kasih puding, dia bisa bikin puding kan, atau bikin nastar, gue bilang, bikin happy dan sebagainya. Tahu nggak?
dari satu nasabah yang nggak dikenal ini, sekarang udah punya polis 50 juta premi sebulan. Lu percaya nggak percaya, berkat Tuhan nggak ada yang tahu, bener nggak? Makanya dari dia orang nggak dikenal, dari orang nggak dikenal loh, bayangin. Banyak lagi ada ceritanya, nanti aja ada yang cerita dah, banyak dah. Ada yang dari Kamboja dan sebagainya, beneran. Iya, pokoknya orang nggak dikenal semua nyari dia, dari postingan dia, banyak dah, gitulah. Tapi karena ini sesinya saya cerita diri saya aja ya, itu sesi dia aja nanti. Kebanyakan sesi dia aja ntar. Iya. Oke, thank you ya. Udah, nggak ada lagi kan? Iya, terima kasih. Oke, thank you. Sudah dari Cici? Oh ya. Iya, kasih. Hah? Dari hasil dari Oh iya. Last ya. Oke, ada yang mau kasih testimoni teman-teman? Dan gimana sharingnya hari ini? Kotak angpau mana? Oh ini. Duh, kotak angpaunya kosong loh. Box angpau. Nah, ayo. Dapat angpau. Apa tak tunjuk ya? Ini kayaknya pengen ngomong dari tadi. Nah. Hah? Ini kayaknya dari tadi pengen ngomong. Nah. Lumayan loh. Hari dapat apa aja? Ya, ya, loh, maju juga nggak usah loh, nggak usah. Nah, ini kebetulan kan saya juga baru mulai kok tahun ini. Terus plus juga saya ada kerjaan lain sih sebenarnya. Terus pas Koko cerita, kok rasanya kok nggak maksudnya kayak nggak really works di sini karena memang belum full heart sih. Jadi kayak ya itu intinya adalah you do it with full heart gitu, maksudnya harus full heart gitu. Maksudnya nggak butuh waktumu sebenarnya, waktumu butuh, tapi benar-benar hatimu sih yang butuh. Bener sih. Nah, itu jadi kayak semangat lagi. Ambil apa? Terima kasih. Ya, nanti di depan ya. Oke, satu lagi. Jen lagi. Oke. Cerita dulu lu, jangan ambil dulu. Oke, so far yang aku dapat dari Ko Acong ini benar-benar ini ya, maksudnya untuk menjalanin di bisnis ini, itu kita pertama ya, sesuai yang tadi diomong, sudah harus full heart. Memang untuk saat ini sih kalau aku belum begitu full heart ya, karena aku masih mikirin kerjaan utama aku juga. Tapi memang aku sudah try to follow the system. Follow CRNI, terus nanti setiap ada training aku ikut, cuman masih belum full heartnya itu. Nah, full heartnya ini tadi bener-bener dari kisah-kisahnya Ko Acong, cerita-ceritanya Ko Acong itu membuat aku akhirnya terbuka lagi. Memang bener-bener harus full heart, walaupun waktunya memang terbatas. Tapi kalau dengan full heart, pasti kita akan mikir, ya apa cara manage waktunya, ya apa kita ngatur, biar bisa ketemu sama orang, biar kita bisa prospek, dan semacamnya. Itu sih. Oke, thank you. Ambil angpaunya ya. Jangan dibuang ya, nanti dikembalikan. Oke, ayo. Oke, yuk lagi. Edwin mau? Oke. Kok jujur terinspirasi sama Koko sih. Jadi awal-awal emang dari agent awal itu memang triggernya itu struggle-nya dari yaitu mau lanjut atau enggak karena terkendala sama apa namanya, kalau kerja kan ada uang gaji pokok. Nah kalau di sini kan kita mainnya komisi. Nah di situ tapi tadi Koko yang Koko sharingin itu relate sih. Yang mana? Banyak soalnya. Yang tadi kalau kita tuh di sini harus konsisten, disiplin, dan fokus. Oh, video itu makan tai itu ya. Iya. Jadi harus ini ya kok apa? Kita tuh harus follow the system, follow the leader, ya, dan rendah hati itu juga sih. Itu yang apa ya? Seringkali kita lupakan gitu ya kok.
gitu. Sebagai agent awal sih gitu sih. Oke. Belakang. Thank you. Ada lagi? Oke. Ya kalau dari saya, karena lihat dari Koaco kan memang dari yang pekerja profesional, saya juga ya dasarnya kan ada kerjaan juga. Ya, memang relate kadang-kadang belum full hard memang di sini, tapi ya mulai belajar untuk tadi bilang cari apa teman-teman yang mungkin circle yang deket dulu, mulai tak cariin lu ada kapan, ada tanggal kapan, ayo ketemuan. Kadang-kadang masih hati ini masih waduh, kadang wah diremehin gitu loh, gitu kan masih namanya kayak lo kamu sekarang asuransi dah gitu loh ya kan, kayak ada gitunya. Tapi cobalah tak coba gitu, mau cari-cari jadwal-jadwal yang kosong dia, mungkin nanti mungkin ditemani sama Rek, ya kita samperin ya gitu. Ya sementara sih gitu sih, karena saya juga masih ya cuma pribadi yang polis yang beli ya sama istri ya. Belum bisa jualan lagi sih, belum mau belajar lah itu dengan yang ngikutin tadi yang dikata 4 kunci sukses itu sih. Ya itu cocok lah buat nanti saya mau cobain. Ya thank you. Iya. Ada lagi? Speaker. Lagi? Yang dapat banyak banget sih. Tapi yang benar-benar ngena itu yang poin keempat yang hormati orang ayah ibu. Ya aku percaya juga bahwa ketika kita kasih berkat ke orang tua, pasti Tuhan kasih berkat ke kita juga gitu. Terus sama satu lagi yang aku ingat banget tadi itu adalah kata-katanya ketika mimpi kita tidak bisa menakuti kita, berarti kita mimpinya kurang besar. Di situ sih. Oke. Thank you, ambil angpau. Yuk. Yang dapat angpau maju yuk, di foto yuk. Di IC tolong. Oke, maju. Oke, yang dapat angpau tadi maju. Rek foto. Rek atau Sita Rek. Yes, enggak kok, dia rajin kok. Ayo maju. 100.000. Lumayan. Wih. Oke, congrats. Infoin kami IC. Ya, nanti diinfo ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, kita belum selesai ya. Dan yang terakhir, ini kok dari U Agency ada souvenir ya. Tunggu nih. Iya. Kok Junjun masih? PIC foto? Oh. Mana? Kayak sih, ala Rek punya sih. Foto. Difotoin. Ya, oke. Yuk kita ya foto bareng ya teman-teman. Minta tolong Chris. Ayo merapat semua. Ini kosong ditambahi. Sampai kau sini. Aku situ. Diisi ayo. Merapat. Saya HP ini kok cuncun ya. Kok cuncun. C. Kurang sini loh, kurang sini. Nah, yuk aku sini. Sebentar. Sing sini kurang orang.
Yang atas yang nggak kelihatan, yang tapi kelihatan semua kok. Sisi itu siapa? Nggak kelihatan. Nah, Martin nggak kelihatan. Oke, sing sebelahnya Alex masih banyak. Sing sana kelihatan nggak? Marta, kelihatan nggak? Aku sini kak Wopo. Aku sini aja wes, sini. Tetap mepet. Ah, Jess mepet. Oke. 1, 3. 1, 2, 3. Udah tengah tadi, pas tengah. Oh. Oke, dicek dulu. Dilihat dulu. Ini Silau ya. Susah tutup kok. Hai ganti. Sudah? Sudah? Nah, iya. Semangat. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Ya sekali lagi kita say thank you ke Ko Andi ya. Thank you Ko Andi. Thank you, Ko Acong. Ya teman-teman.